Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 671, Rencana untuk Memancing Harimau Menjauh dari Gunung. Mendengar apa yang dikatakan Li Qingxuan, pada dasarnya dipastikan bahwa Jian Xuan berada di tangan Sekte Bulan Suci. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Jian Xuan akan benar-benar jatuh ke tangan Sekte Bulan Suci. Sekte Bulan Suci telah begitu ketat selama lebih dari 100 tahun. Bahkan tidak ada sedikit pun berita yang terungkap. Ya, jika Anda mau jika Li Qingxuan tidak berkunjung lagi dan menyelinap ke Sekte Bulan Suci dan menguping berita, kita mungkin tidak akan tahu tentang Jian Xuan bahkan jika dia meninggal di Sekte Bulan Suci. Banyak tetua dari Sekte Lingjian mendengar bahwa Sekte Bulan Suci telah merebut pedang itu. Xuan, semuanya marah dan marah. Lin Bai berkata pelan, "Sesepuh, tolong jangan marah. Yang paling penting bagi kami sekarang adalah menemukan cara untuk menyelamatkan saudara Jian Xuan. Sekte Bulan Suci adalah sekte nomor 1 di kerajaan Daiyue. Ini sangat luar biasa kuat. Jika kita tidak merencanakan Zhou Quan, dengan kekuatan sekte Lingjian saat ini, sulit untuk menantang sekte Bulan Suci." Lin Bai berkata dalam-dalam. Sekte Bulan Suci adalah satu-satunya sekte besar di kerajaan Daiyue. Ini adalah satu-satunya sekte berskala besar di kerajaan Daiyue. Ia memiliki ratusan ribu murid. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ia sama berbakatnya dengan naga dan ahli seperti awan. Pada saat ini, Lin Bai berpikir bahwa Mutiara Qianxing sepertinya berada di area terlarang di Sekte Zheng Yue. Su Jianan berkata, "Lin Bai benar, hal terpenting kita sekarang adalah menyelamatkan Jian Xuan. Jika kita mau untuk menyelamatkan Jian Xuan pasti akan berhadapan langsung dengan Sekte Bulan Suci. Jika Sekte Lingjian tidak cukup kuat, itu tidak akan menjadi lawan dari Sekte Bulan Suci." Ji Bei berkata dengan sedikit khawatir. Su Jianan mengangguk dan berkata, "Ya, Sekte Bulan Suci adalah sekte pertama di kerajaan Daiyue. Ada lebih dari 10 master alam ramuan manusia di dalamnya, dan pemimpin Sekte Bulan Suci serta 2 tetua tertinggi lainnya mereka semua adalah penguasa alam ramuan manusia tingkat kedua. Saya bisa menangani 1, tetapi jika 3 penguasa alam ramuan manusia tingkat kedua berkumpul, akan sulit bagi saya untuk menghadapinya." Su Jianan berkata dalam-dalam. Sekte Bulan Suci adalah satu-satunya di kerajaan Daiyue, yang menempati 70% sumber daya budidaya negara tersebut. Tidak mengherankan jika ada lebih dari selusin penguasa alam ramuan manusia yang bertanggung jawab. Lin Bai berkata, "Saya juga bisa menangani 1 orang di alam dan, atau 2, atau 3 orang, tetapi jika ada lebih dari selusin orang di alam dan, diperkirakan bahkan jika seluruh Sekte Pedang Roh dikirim, akan sulit untuk membobol Sekte Bulan Suci." Gerbang Gunung. Su Jianan mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, "Jadi, kita tidak bisa menghadapi Sekte Bulan Suci secara langsung, kita harus mengecohnya." Kata Ji Bei dengan tenang, "Jika ada cara untuk membuat semua penguasa alam ramuan manusia ini meninggalkan Sekte Bulan Suci, maka itu bagus, kita bisa menyelinap ke area terlarang dan menyelamatkan Jian Xuan Shen tanpa ada yang menyadarinya." Lin Bai berpikir setelahnya mendengar ini. Memindahkan master di alam ramuan manusia menjauh dari Sekte Bulan Suci. Lin Bai mengerutkan kening. Tiba-tiba, sebuah cahaya melintas di mata Lin Bai, dan dia berkata dengan terkejut, "Kepala sekolah, saya punya ide." Su Jianan bertanya dengan heran, "Lin Bai, ide apa yang Anda punya, tolong beritahu saya." Mendengar itu Lin Bai punya ide, katanya, Su Jianan, Li Qingxuan, Li Jianxing, Ji Bai dan yang lainnya semua memandang ke arah Lin Bai. Lin Bai berkata, "Apakah kamu masih ingat? Saya punya janji dengan Raja Bulan Suci dari Sekte Bulan Suci. Setelah kompetisi antara 4 sekte besar, saya akan pergi ke puncak kota terlarang di kerajaan Daiyue untuk melawan Raja Bulan Suci. Pada saat itu, mungkin orang-orang dari alam manusia Sekte Bulan Suci juga akan pergi menonton pertempuran. Saya telah melihat peta kerajaan Daiyue. Sekte Bulan Suci masih 7 hari lagi dari terlarang kota kerajaan Daiyue. Setelah alam ramuan manusia ini pergi ke kota terlarang, tidak akan ada alam ramuan manusia di Sekte Bulan Suci. Dengan kekuatan kepala sekolah dan beberapa tetua, akan mudah bagi mereka untuk melakukannya menyelinap ke area terlarang dan menyelamatkan Jian Xuan. Selain itu, tunggu sampai aku mengalahkan orang suci itu. Raja Bulan, aku juga bisa menaiki pedang terbang dan bergegas ke Sekte Bulan Suci dalam waktu 1 jam untuk membantumu." Lin Bai perlahan memberitahu Su Jianan apa yang dia pikirkan. Ketika Su Jianan, Ji Bei dan yang lainnya mendengar ini, mereka mengira metode Lin Bai mungkin yang terbaik saat ini. Untuk memindahkan harimau menjauh dari gunung, selama para penguasa alam ramuan manusia ini pergi ke kota terlarang, Sekte Bulan Suci pasti akan kosong. Tanpa alam ramuan manusia yang mengambil alih,
seharusnya tidak sulit untuk menyelinap ke dalam area terlarang dengan kekuatan Su Jianan, Ji Bei dan lainnya. Ji Bei berkata, metode ini bagus. Saya setuju dengan metode Lin Bai. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, Ji Bei berkata, saya juga setuju dengan metode Lin Bai. Lin Bai bertanya sambil tersenyum, kepala sekolah, bagaimana menurut Anda? Su Jianan berkata, metode ini bagus, tetapi Raja Bulan Suci tidak mudah untuk dihadapi. Apakah Anda yakin bisa mengalahkannya? Saya dapat memberitahu Anda, dia sama seperti Anda, dia memiliki kemuliaan dan ringan semuanya dalam satu tubuh. Dia bukan hanya Raja Bulan Suci dari Sekte Bulan Suci, tetapi juga pembudidaya pedang nomor 1 di 700 kerajaan Lingdong. Dibandingkan denganmu, kekuatannya hampir sama. Su Jianan memandang Lin Bai dengan serius dan berkata, Lin Bai berkata, tidak masalah. Siapa yang menang dan siapa yang kalah akan diketahui setelah pertarungan. Saya juga ingin melihat seberapa kuat kultivator pedang nomor 1 di Lingdong. Su Jianan berkata, tapi, kami juga di sana bukanlah cara untuk menentukan berapa banyak orang di alam ramuan manusia dari Sekte Bulan Suci yang akan pergi ke ibu kota kekaisaran kerajaan Dayue. Bagaimana jika pertempuran ini tidak memikat para ahli di alam ramuan manusia dari Sekte Bulan Suci? Dengar. Banyak penatua memiliki kekhawatiran yang sama dengan Su Jianan. Sekte Lingjian sangat percaya pada Lin Bai. Dan mengapa Sekte Bulan Suci tidak memiliki kepercayaan yang sama terhadap Raja Bulan Suci? Sekte Lingjian percaya bahwa Lin Bai dapat mengalahkan lawan manapun dari 700 kerajaan Lingdong, dan Sekte Bulan Suci juga percaya bahwa Raja Bulan Suci dapat mengalahkan lawan manapun dari 700 kerajaan Lingdong. Bagaimana jika orang-orang kuat di alam ramuan manusia merasa bahwa Lin Bai pasti akan kalah dari Raja Bulan Suci dan berhenti menonton pertempuran? Lin Bai tersenyum sedikit dan berkata, saya juga punya cara. Li Jianxing, pergi dan beritahu saya pesan. Katakan saja, dalam setengah bulan, di puncak kota terlarang kerajaan Dayue, biarkan penguasa alam ramuan manusia dari Sekte Seng Yue datang dan kumpulkan tubuh Raja Bulan Suci, kalau tidak aku akan memotong tubuh Raja Bulan Suci menjadi beberapa bagian. Setelah mendengar kata-kata Lin Bai, Su Jianan dan yang lainnya tiba-tiba mengerti. Su Jianan berseru, apakah Anda akan membuat marah para penguasa alam ramuan manusia dari Sekte Seng Yue? Lin Bai berkata, jika Anda tidak membuat mereka marah, bagaimana mereka bisa pergi ke puncak kota terlarang untuk menemukan saya? Su Jianan berkata dengan suara serius, tidak, terlalu berbahaya untuk melakukan ini. Bagaimana jika semua master alam ramuan manusia dari Sekte Bulan Suci pergi dan Anda membuat mereka marah? Mereka mengepung Anda, jadi Anda tidak akan melakukannya. Bisa. Melarikan diri. Tidak, ini bukan ide yang bagus. Saya tidak bisa melepaskan jenius lain dari Sekte Lingjian hanya untuk menyelamatkan Jian Xuan. Su Jianan segera menolak. Setelah mendengar apa yang dikatakan Su Jianan, banyak tetua di Paviliun Elder juga setuju. Sekarang Lin Bai tidak lagi tertinggal di belakang Jian Xuan. Jika Sekte Lingjian dapat menyelamatkan Jian Xuan, Sekte Lingjian dengan Lin Bai dan Jian Xuan akan cukup untuk menyapu 700 negara di Lingdong. Tetapi jika dia tidak bisa diselamatkan, dia juga akan membawa Lin Bai masuk. Ini akan menjadi kerugian besar bagi Sekte Lingjian. Lin Bai menghiburnya, jangan khawatir, guru, saya yakin dengan kekuatan saya. Bahkan jika semua ahli alkimia dari Sekte Bulan Suci datang, saya tidak dapat mengalahkan mereka. Saya seharusnya tidak memiliki masalah untuk melarikan diri tanpa cedera. Su Jianan berkata, itu terlalu berisiko. Saya tidak ingin Anda mengambil risiko seperti itu. Lin Bai tersenyum, ini adalah cara terbaik kami. Jika kami kehilangannya, mungkin perlu setidaknya beberapa tahun untuk menyelamatkan senior saudara Jian Xuan. Keluarlah. Kepala sekolah, kita tidak punya banyak waktu untuk menunggu. Saudara senior Jian Xuan telah menunggu kita di Sekte Bulan Suci selama 100 tahun untuk menyelamatkannya. Dia telah menderita selama 100 tahun. Bertahun-tahun, dan kita tidak bisa membiarkannya menunggu lebih lama lagi. Lin Bai berkata dengan sangat serius. Su Jianan tidak bisa menentukan pilihan, namun pada akhirnya dia hanya bisa mengangguk tak berdaya. Seperti yang dikatakan Lin Bai, ini adalah cara terbaik. Bab 672, Prajurit Sekte Bulan Suci dan Alam Makan Kotoran. Melihat Su Jianan mengangguk setuju. Lin Bai segera berkata, kalau begitu karena Master setuju, jika masih ada waktu setengah bulan sebelum kompetisi, mari kita berangkat ke kota kekaisaran kerajaan Dayue untuk melihat apakah kita dapat menarik Master di alam ramuan manusia. Kata Su Jianan, oke, Ji Bai, tolong sebutkan semua prajurit di Sekte Lingjian yang berada di alam ramuan dewa setengah langkah ke atas. Larut malam, kita akan berangkat ke kerajaan Dayue. Baiklah.
Berhati-hatilah untuk tidak mengungkap keberadaanmu terlalu dini. Ji Bei dan Ji Bai keduanya mengangguk setuju, ekspresi mereka benar-benar serius. Saat ini, banyak orang yang menatap Jian Xuan yang gemuk besar, termasuk Istana Changhai Yuntai, Istana Lie Huo, dan Sekte Wu Feng. Mereka semua ingin tahu rahasia apa yang dimiliki Jian Xuan dan Sekte Lingjian. Faktanya, orang yang lebih memperhatikan Jian Xuan adalah dinasti super dan sekte super dari 72 kerajaan Lingnan di belakang Istana Changhai Yuntai, Istana Lie Huo, Sekte Wu Feng dan lain-lain. Larut malam itu, lebih dari 50 tetua dan murid dari Sekte Lingjian yang berada pada tahap akhir dari alam pil ilahi setengah langkah atau lebih diam-diam meninggalkan Sekte Lingjian dan langsung menuju kerajaan Dayue. Sepanjang jalan, mereka tidak mengungkapkan bahaya tersembunyi, keberadaan. Namun, keesokan harinya, sebuah berita mengejutkan menyebar antara seluruh kerajaan Shenwu dan kerajaan Dayue. Lin Bai dari Sekte Pedang Roh mengeluarkan pesan, meminta penguasa alam ramuan manusia dari Sekte Bulan Suci untuk pergi ke puncak kota terlarang untuk mengambil jenazah Raja Bulan Suci. Jika tidak, Lin Bai akan membunuh Bulan Suci Raja berkeping-keping. Begitu berita ini keluar, langsung menimbulkan sensasi di puluhan kerajaan seni bela diri di sekitar kerajaan Dayue dan kerajaan Shenwu. Nada suara kultivator pedang No. 1 di Lingdong terlalu gila, dia ingin meminta Sekte Bulan Suci untuk mengumpulkan mayatnya. Apakah Anda benar-benar merasa tidak terkalahkan? Banyak orang merasa Lindbergh dibesar-besarkan. Prajurit yang sombong akan dikalahkan. Saat ini, banyak prajurit dari kerajaan Dayue dan kerajaan Shenwu yang mendukung Raja Bulan Suci, mereka merasa Lin Bai terlalu sombong, dan terlalu berlebihan. Kota Kekaisaran Kerajaan Shenwu. Chu Jiangliu berkata dengan gemetar, itulah yang dikatakan Tuan Pedang. Apa? Putri tertua gemetar karena marah, menggigit gigi peraknya dan berkata, aku benar-benar marah, Lin Bai membenci hidupnya sendiri. Ayolah, Sekte Bulan Suci memiliki lebih dari selusin penguasa alam ramuan manusia. Jika dia membuat marah mereka semua dan pergi ke puncak kota terlarang di kerajaan Dayue, apakah dia masih bisa pergi setelah membunuh Raja Bulan Suci? Bukankah apakah dia tidak mengerti pelajaran yang diajarkan Istana Changhai Yuntai padanya? Aku sangat marah. Putri sulung membanting meja dengan marah. Chu Jiangliu merasa Lin Bai telah bertindak terlalu jauh, jadi dia bertanya, Yang Mulia, apa yang harus kami lakukan? Putri tertua berkata, kerahkan 10 juta tentara ke perbatasan selatan dan perintahkan semua kementerian untuk bersiap menghadapi semua perang. Chu Jiangliu berkata, Yang Mulia, Anda tidak bisa. Kami baru saja membuat gencatan senjata dengan kerajaan Dayue. Jika kami mengerahkan sejumlah besar legiun untuk pergi ke selatan saat ini, saya khawatir kami akan melakukannya untuk berperang lagi dalam pertempuran berdarah dengan kerajaan Dayue. Kedamaian sulit diperoleh, Yang Mulia. Mohon berpikir 2 kali. Lagi pula, meskipun Pangeran Pedang mengatakan demikian, penguasa alam ramuan manusia dari Sekte Seng Yue mungkin tidak akan pergi. Kata Chu Jiangliu tulus. Wajah putri tertua pucat, rambutnya hitam, dan dia khawatir. Dia berkata, Chu Jiangliu, menurutmu kejahatan apa yang aku lakukan di kehidupanku sebelumnya? Aku sebenarnya mencintai pria seperti itu. Bisnis setiap hari, dan aku membuat masalah di mana-mana. Masalah. Bukankah Istana Changhai Yuntai memberinya cukup pelajaran? Jika aku tidak bergabung dengan pendekar darah untuk menekan situasi dengan pasukan berat, dia bisa dengan mudah meninggalkan Changhai Istana Yuntai. Apakah aku menghancurkan dunia di kehidupanku sebelumnya? Tuhan menghukumku dan mengirim Lin Bai untuk menghukumku di kehidupan ini. Kata putri sulung dengan marah. Ketika Chu Jiangliu melihat putri tertua yang marah, dia bahkan tidak berani mengangkat kepalanya, dia berlutut di tanah dengan gemetar dan berbisik, setelah Pangeran Pedang meninggalkan Istana Changhai Yuntai, dia membunuh 3 prajurit alam ramuan manusia di Istana Changhai Yuntai. Putri tertua memelototi Chu Jiangliu dan berkata, kalau begitu, maksudmu aku menyelamatkannya secara tidak sengaja. Apakah karena aku seekor anjing dan ikut campur dalam urusannya sendiri? Aku begitu kenyang sehingga aku mengerahkan lebih dari 20 juta tentara untuk menyelamatkannya dalam semalam. Dia, tidak, maksudku bukan itu, kata Chu Jiangliu buru-buru dan ketakutan. Putri tertua memegangi keningnya dan menghela nafas tak berdaya, lupakan saja, aku pantas menderita karena jatuh cinta dengan pria yang belum dewasa. Aku tidak akan mengkhawatirkannya, jadi siapa yang harus aku khawatirkan? Setelah mengatakan ini, putri tertua terdiam lama dan tidak berbicara. Chu Jiangliu bertanya dengan ragu-ragu, kalau begitu Yang Mulia, apa yang harus kita lakukan? Putri tertua berkata, kirim seseorang ke Sekte Lingjian dan tanyakan padanya apa yang ingin dilakukan Lin Bai. Ya, bawahan. Segera pergi. Kapan?
Chu Jiangliu mendengar kata-kata ini, dia buru-buru menyelinap keluar dari kota kekaisaran seolah-olah dia telah diberikan amnesti. Di depan putri tertua yang marah, Chu Jiangliu sangat ketakutan hingga dia berkeringat dan tidak berani mengungkapkan kemarahannya. Ketika berita bahwa Lin Bai meminta master dari Sekte Bulan Suci untuk mengumpulkan mayat di puncak kota terlarang di kerajaan Dayue menyebar ke Sekte Bulan Suci, hal itu menimbulkan sensasi, dan beberapa tetua di alam ramuan manusia menjadi heboh. Marah. Raja Bulan Suci juga menjawab, di atas kota terlarang, penggal kepala Lin Bai dan gantung di tembok kota selama 3 bulan. Mendengar jawaban dari Raja Bulan Suci, para prajurit dari kerajaan Shenwu dan kerajaan Dayue semakin bersemangat. Teriakan di udara penuh dengan bau asap mesiu. Salah satunya adalah kultivator pedang nomor 1 di Lingdong. Pertarungan antara keduanya juga sangat diawasi, namun pertarungan bahkan belum dimulai, dan bau asap mesiu yang begitu menyengat membuat banyak pejuang semakin prihatin dengan pertempuran ini. Ketika Raja Bulan Suci merespons, banyak prajurit bergegas ke kota kekaisaran kerajaan Dayue dari segala arah, bersiap untuk menyaksikan pertempuran. Setelah mendengar tanggapan dari Sekte Bulan Suci, Lin Bai mengatakan sesuatu lagi. Tiba-tiba, kata-kata ini meledak seperti bom di hati semua pejuang. Lin Bai berkata, Raja Bulan Suci tidak perlu datang, biarkan orang-orang dari Sekte Bulan Suci datang dan melawanku. Apa? Seorang pejuang yang setengah langkah menuju kesempurnaan alam ramuan ilahi, apakah Anda masih ingin menantang master di alam ramuan manusia? Tahukah Anda bahwa kekuatan-kekuatan spiritual dan tubuh spiritual tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan seorang pejuang fana seperti Anda? Banyak pejuang mendengar dari kalimat ini bahwa ini bukan hanya tantangan bagi prajurit dan realem dari Sekte Bulan Suci, tetapi juga penghinaan terhadap Raja Bulan Suci. Lin Bai sekarang merasa bahwa Raja Bulan Suci tidak layak melawannya. Dan setelah Lin Bai berteriak dari udara untuk kedua kalinya, Raja Bulan Suci pun menjawab, sampah selalu berteriak keras. Kepalamu pasti akan diambil dari puncak kota terlarang. Setelah Raja Bulan Suci menjawab, banyak orang menunggu jawaban Lin Bai. Sayangnya, saya harus menunggu selama 5 atau 6 hari. Lin Bai tidak pernah menjawab. Tetapi pada malam hari ke-6, di gerbang Gunung Sekte Sengyue, seseorang mengirimkan bel dan plakat. Mengirim bel adalah hal yang sangat sial. Mengirimkan lonceng adalah pengucapan homofonik dari kata, mengirimkan kematian, mengutuk orang lain untuk mati. Dan kata-kata yang tertulis di plakat itu membuat semua prajurit alam dan di seluruh Sekte Bulan Suci marah. Mereka semua mengancam akan pergi ke puncak kota terlarang untuk membunuh Lin Bai untuk melampiaskan kebencian mereka. Plakat itu berbunyi, prajurit Sekte Bulan Suci dan alam makan kotoran. Tanda tangan, Lin Bai mempersembahkan semua orang di Sekte Bulan Suci untuk menjadi penguasa dunia alkimia. Bab 673 Yao Yuelo. Saat plakat dikirimkan ke Sekte Bulan Suci, seluruh Sekte Bulan Suci marah. 8 penguasa alam ramuan manusia berturut-turut sangat marah dan mengucapkan kata-kata kasar, jika kita tidak mengalahkan Lin Bai di puncak kota terlarang kerajaan Dayue, kita akan mati untuk meminta maaf. Malam itu, 8 atau 9 penguasa alam ramuan manusia meninggalkan Sekte Bulan Suci dan pergi ke puncak kota terlarang di kerajaan Dayue. Kerajaan Shenwu, kota kekaisaran. Wajah putri tertua sangat marah, dia mengepalkan tinjunya erat-erat, dan sangat marah hingga sungai Chu di bawahnya bergetar. Pada saat ini di aula utama, putri tertua tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi tekanan yang menakutkan membuat Chu Jiangliu ketakutan. Bajingan! Chu Jiangliu, apakah orang-orang yang saya minta untuk Anda kirim ke Sekte Lingjian untuk menanyakan Lin Bai apa yang dia lakukan sudah kembali? Putri tertua bertanya dengan marah. Chu Jiangliu menjawab dengan cemas, saya kembali. Tetapi orang-orang kami tidak melihat Lin Bai. Dia tampaknya telah pergi ke kerajaan Dayue. Putri tertua sangat marah, bagaimana dia bisa begitu ceroboh. Pergi memprovokasi tuan dari alam ramuan manusia dari Sekte Bulan Suci. Chu Jiangliu, gerakkan 20 juta pasukan untuk pergi ke perbatasan. Jika pangeran mertua meninggal di puncak kota terlarang kerajaan Dayue, saya akan membuat Sekte Bulan Suci berubah menjadi monster dalam waktu 3 hari. Ini kehancuran, kata putri tertua dengan dingin. Chu Jiangliu buru-buru berkata, Yang Mulia, tidak, begitu kami mengerahkan pasukan ke perbatasan selatan, kerajaan Dayue pasti akan merespons. Saat kedua pasukan saling berhadapan, pertarungan lain pasti akan terjadi. Selain itu, perbatasan selatan baru saja terjadi. Stabil. Jika perang pecah, semua kerja keras kita selama setahun akan sia-sia. Yang Mulia, mohon pikirkan lagi. Chu Jiangliu berkata dengan sungguh-sungguh. Putri tertua berkata dengan tajam, aku sudah banyak memikirkannya, ayo kita mobilisasi pasukan.
Chu Jiangliu awalnya ingin membujuk putri tertua, tetapi ketika dia mendengar putri tertua begitu bertekad, dia tidak punya pilihan selain menyerah. Atas, jenderal akan menerima perintah. Chu Jiangliu ambil perintah dan kirim legiun. Putri tertua berdiri di aula utama, matanya berkedip tajam, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, Lin Bai, setelah aku menangkapmu kembali, aku tidak bisa mengampunimu. Istana Changhai Yuntai. Ketika King Haitian mendengar jawaban dari orang-orang di bawah, dia langsung bertanya dengan ragu, apakah kamu yakin? Lin Bai pergi ke kerajaan Dayue. Dan dia begitu sombong sehingga dia ingin memprovokasi penguasa alam ramuan manusia dari sekte Seng Yue. Seorang tetua di bawah menjawab, ya, saya bahkan mengirim sebuah plakat yang bertuliskan, prajurit alam ramuan manusia dari sekte bulan suci memakan kotoran, ke sekte bulan suci. Para tetua alam ramuan manusia dari sekte bulan suci sangat marah sehingga mereka semua pergi ke puncak kota terlarang. Dan menurut laporan dari mata-mata kami di Sekte Lingjian, kepala sekolah dari Sekte Lingjian dan Jibai serta para tetua senior lainnya di Paviliun Penatua belum terlihat selama beberapa hari. Seluruh tingkat senior dari Sekte Lingjian setengah langkah ke alam ramuan ilahi. Para prajurit di tahap akhir dan di atasnya menghilang seolah-olah mereka telah menguap dari dunia. Setelah King Haitian mendengar ini, matanya menyipit dan alisnya berkerut dalam, trik macam apa yang dimainkan oleh Sekte Lingjian. Semua tetua senior dari Sekte Lingjian telah menghilang. Setelah berpikir dalam-dalam, kilatan inspirasi tiba-tiba muncul di mata King Haitian. Jian Xuan. King Haitian tiba-tiba teringat nama ini dan segera berkata, kirim Raja Sun dan Raja Li untuk datang dan ikuti aku ke kerajaan Dayue. Jika masalah ini dilakukan dengan baik, tidak hanya istana Changhai Yuntai jika Anda bisa bangkit dari kerajaan Shenwu, kamu akan mendapat tempat bahkan di Miracle Ridge dan Lingnan. King Haitian memikirkan harapan untuk berbalik, dan harapan untuk melonjak ke langit. Kota Kekaisaran Kerajaan Dayue sangat sibuk sekarang. Hanya dalam waktu setengah bulan, sebanyak 700 juta prajurit datang dari lebih dari selusin kerajaan sekitarnya, dan mereka semua mengalir ke kerajaan Dayue, bahkan penginapan pun penuh. Saat ini, masih ada 8 atau 9 hari sebelum pertempuran di puncak kota terlarang, para pejuang ini sedang minum-minum dan berkompetisi di waktu luang mereka. Pada dasarnya di kota Kekaisaran Kerajaan Dayue saat ini. Setiap kilometer jauhnya, pertempuran berdarah terjadi, dan ratusan prajurit tewas di jalanan setiap hari. Banyaknya prajurit yang datang, memaksa kerajaan Dayue tidak punya pilihan selain mengirimkan pasukan secara paksa untuk menekannya, hal ini membuat banyak prajurit menunggu dengan tenang. Yao Yuelou adalah toko wine terbesar di ibu kota Kekaisaran Kerajaan Dayue yang menyediakan wine unik kerajaan Dayue yang disebut air mata Yuezhu sepanjang tahun. Air mata Yuezhu sangat terkenal di negara Dayue dan lebih dari selusin kerajaan seni bela diri di sekitarnya. Ini juga merupakan salah satu dari 3 anggur utama di perjamuan kenegaraan kerajaan Dayue. Banyak prajurit terkenal datang ke sini setiap hari untuk mencicipi anggur ini. Saat ini, dia berada di lantai atas gedung Yao Yue, yaitu lantai 9. Seorang pria berjubah dan berjubah sedang duduk dengan tenang di lantai 9 sambil minum, matanya sengaja atau tidak sengaja melihat ke jalanan ramai di luar menara Yao Yue. Tiba-tiba pada saat ini, seorang pendekar pedang dengan bekas luka ganas di wajahnya dan ekspresi galak berjalan ke menara Yao Yue. Sayangnya, tidak ada satupun ruang kosong di lantai 9 karena sudah penuh sesak. Orang ini memiliki niat pedang yang begitu menakutkan. Dia setidaknya pasti telah mencapai kesempurnaan agung tingkat kedua. Setiap kali dia memiliki niat pedang yang begitu kuat, dia harus menjadi master tertinggi di 700 negara Lingdong. Kan, bukankah orang ini adalah kultivator pedang nomor 1 di kerajaan Kamikaze? Li Hai. Banyak prajurit yang minum di lantai 9 memandangi pemuda yang terluka ini dengan wajah ngeri. Segera, identitas orang tersebut dikenali. Pembudidaya pedang nomor 1 di kerajaan Kamikaze, Li Hai. Li Hai sebenarnya juga ada di sini. Saya mendengar bahwa dalam kompetisi pembudidaya pedang yang diadakan beberapa waktu lalu, Li Hai hanya kalah 1 gerakan melawan Raja Bulan Suci dan menempati posisi kedua. Ya, Li Hai sangat kuat. Banyak prajurit memandang Li Hai dengan ketakutan dan berkata, saat Villa Mingjian mengadakan kompetisi ilmu pedang, kompetisi lainnya juga diadakan di tempat lain pada waktu yang bersamaan. Misalnya, persaingan pendekar pedang terbaik di Lingdong mirip dengan persaingan ilmu pedang, pendekar pedang terkuat dari 700 negara di Lingdong dikumpulkan untuk bersaing dan menentukan juara pertama. Saat itu, Raja Bulan Suci mengalahkan Li Hai dan meraih juara pertama, Li Hai hanya bisa puas di posisi kedua. Ada kompetisi lain, seperti kultivator alkimia pertama di Lingdong, kultivator formasi pertama di Lingdong, kultivator tombak pertama di Lingdong, dan kultivator tinju pertama di Lingdong.
Dalam dunia seni bela diri saat ini, 4 senjata yang paling umum digunakan oleh para pejuang adalah pisau, tombak, pedang, dan tinju. Selain itu, hanya sedikit pejuang yang menggunakan senjata lain. Oleh karena itu, tidak ada satupun pembudidaya pedang, pembudidaya tinju, dan pembudidaya tombak yang dapat memenangkan tempat pertama di Lingdong adalah kesemek yang lembut. Dan kejeniusan Lin Zier nomor 1 di Lingdong ditentukan sepenuhnya berdasarkan semangat bela dirinya. Siapapun yang memiliki semangat bela diri lebih tinggi akan menjadi jenius nomor 1 di Lingdong. Li Hai berjalan ke lantai 9 dengan wajah tanpa ekspresi dan ekspresi dingin. Matanya yang tajam menyapu lantai 9. Banyak prajurit yang begitu takut sehingga mereka menundukkan kepala di bawah tatapannya yang dingin dan tajam. Ketika dia melihat sekeliling, dia melihat hanya ada satu meja, di mana seorang pria berpakaian putih sedang minum. Jadi Kiki berjalan mendekat, menekan pedang di tangannya ke atas meja, dan niat pedang yang menakutkan menyebar. Pergilah. Li Hai berkata dengan dingin bahkan tanpa melihat pria berkulit putih itu. Pria berbaju putih baru saja mengambil gelas anggurnya dan hendak minum ketika dia tiba-tiba mendengar kata-kata Li Hai. Dia mengangkat kepalanya sedikit karena terkejut, memperlihatkan penampilan seorang pria muda di balik jubahnya. Yang mengherankan, Lin Bai lah yang mengumumkan bahwa dia akan membiarkan semua ahli alkimia dari Sekte Bulan Suci datang ke puncak kota terlarang untuk mengambil jenazah Raja Bulan Suci. Bab 674 Penggarap Pedang Kedua Lingdong. Li Hai. Li Hai melihat bahwa Lin Bai adalah satu-satunya yang minum di meja Lin Bai, jadi dia segera berjalan mendekat dan bahkan tanpa melihat ke arah Lin Bai, dia menekan pedang di atas meja, dan niat pedang sempurna tingkat kedua menyapu 10 meter jauhnya. Keluar. Li Hai berkata tanpa ekspresi, dengan nada yang sangat mendominasi. Dampak dari niat pedang kesempurnaan agung tingkat kedua ini cukup untuk mengejutkan beberapa prajurit tingkat rendah hingga mereka muntah darah di tempat. Namun saat niat pedang ini menyapu tubuh Lin Bai, itu hanya mengangkat sudut pakaian Lin Bai. Ketika Lin Bai mendengar kata dominan Li Hai, pergi, dia langsung terlihat terkejut. Lin Bai baru saja berpikir jika Li Hai datang ke sini untuk minum, Lin Bai bisa memberinya tempat duduk di meja. Tapi sekarang Li Hai begitu kasar, bagaimana kalau Lin Bai memberinya penampilan yang bagus? Setelah Lin Bai tertegun beberapa saat, dia terus mengangkat gelas wine, meminumnya dalam sekali teguk, dan terus mengambil botol wine dan menuangkan wine ke dalam gelasnya sendiri. Saya menyarankan Anda untuk tidak membuat kesalahan dan segera pergi, jika tidak, berhati-hatilah dengan hidup Anda. Lin Bai Feng berkata sambil tersenyum ringan, dengan sedikit senyuman di nadanya. Ketika Li Hai mendengar ini, dia langsung menatap Lin Bai dengan heran, dengan tatapan yang tidak dapat dipercaya di matanya seolah bertanya, beraninya kamu berbicara seperti ini kepadaku? His. Mendengar suara Lin Bai, seluruh lantai 9 tiba-tiba mengalihkan perhatian mereka ke Li Hai dan menjadi ngeri. Oh, siapa pria berbaju putih ini? Dia gila sekali. Sekte manakah murid sembrono ini yang berani berbicara seperti ini kepada Li Hai? Apakah dia tidak tahu identitas Li Hai? Sudah berakhir, Li Hai terkenal suka membunuh orang seperti ini. Jika anak ini berani berbicara kepadanya seperti ini, dia mungkin sudah mati. Itu benar. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan lumpuh. Banyak prajurit tampak menyedihkan. Memandang Lin Bai. Lin Bai tidak salah, hanya saja Li Hai terlalu kuat. Di dunia di mana kekuatan dihormati, yang kuat bisa merajalela. Li Hai memandang Lin Bai dengan heran dan berkata dengan dingin, apakah kamu tidak tahu siapa saya? Saya tahu, saya mendengar dari orang-orang di sekitar saya, Li Hai, pendekar pedang nomor 1 di kerajaan Kamikaze, yang kedua di Lingdong. Tukang reparasi pedang, kata Lin Bai ringan. Sekarang kamu tahu, kamu masih berani berbicara kepadaku seperti ini, apakah kamu ingin mencari kematian? Li Hai bertanya dengan dingin, dan pertarungan di antara matanya telah menyala dengan cahaya dingin yang membuat jantung berdebar-debar. Lin Bai tertawa dan berkata, saya khawatir seorang kultivator pedang yang terbaik kedua di Lingdong tidak dapat membunuh saya. Keok. Mendengar kata-kata Lin Bai, mata semua prajurit di lantai 9 terbang keluar. Sial, siapa orang ini? Dia berbicara begitu liar sehingga dia bahkan tidak menganggap serius kultivator pedang kedua di Lingdong. Itu dia, mungkinkah dia adalah kultivator pedang nomor 1 di Lingdong? Atau nomornya salah satu pembudidaya pedang di Lingdong? Siu, kamu benar-benar meremehkan Li Hai. Banyak prajurit berkata dengan terkejut. Li Hai memandang Lin Bai dengan sangat terkejut, dan mengeluarkan suara dingin dari sela-sela giginya, apa katamu? Tempat kedua. Lin Bai tersenyum dan berkata, bukan begitu. Li Hai berkata dengan dingin, maka hari ini saya akan membiarkan Anda melihat betapa kuatnya kultivator pedang kedua Lingdong. Bas. Mendengar jawaban Lin Bai, wajah Li Hai menjadi dingin,
dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, niat pedang dingin menyebar dari tubuhnya. Tersedak. Tiba-tiba terdengar suara pisau yang jernih dan tajam, dan cahaya pisau itu segera menyala dan mengenai Lin Bai dengan kecepatan yang sangat cepat. Li Hai tiba-tiba menghunus pedangnya dan menyerang dengan kecepatan kilat. Pedang ini membuat semua prajurit yang hadir sangat terkejut, begitu cepat, begitu cepat, begitu cepat, begitu cepat, pedang yang begitu cepat. Para prajurit yang hadir merasa ngeri. Pisau Li Hai sangat cepat sehingga hampir tidak ada bayangan. Cahaya pisaunya baru saja bersinar, dan bilahnya telah mencapai tenggorokan Lin Bai. Jika tidak terjadi apa-apa, pisau ini akan cukup untuk memenggal kepala Lin Bai. Namun, pemandangan mengejutkan muncul. Ketika pisau itu mengenai tenggorokan Lin Bai secepat kilat, Lin Bai mengangkat sumpit dari meja dan bergerak maju untuk memblokirnya. Terdengar suara yang tajam. Sumpit kayu kuning ini dengan kuat memblokir pisau Li Hai di depannya. Apa? Kamu memblokir pedang Li Hai dengan sumpit? Li Hai berada di alam kesempurnaan agung setengah langkah, dan dia memiliki niat pedang kesempurnaan agung tingkat kedua. Pedang di tangannya adalah pedang kelas 6. Senjata spiritual, yang memiliki kekuatan untuk membelah gunung dan membelah gunung, dengan mudah dihadang oleh orang ini dengan sumpit. Ya, sulit dipercaya. Pisau Li Hai dapat dengan mudah membelah batu seberat 10.000 kilogram. Dan dia benar-benar memblokirnya dengan sumpit. Ketika semua prajurit di antara penonton melihat adegan ini, wajah mereka terkejut, dan mereka memandang Lin Bai dengan tidak percaya. Lin Bai mengangkat sudut mulutnya, memegang sumpit di tangan kirinya untuk memblokir pisau Li Hai, dan mengangkat gelas anggur di tangan kanannya untuk diminum, terlihat tenang dan tenang. Apa? Li Hai juga sangat terkejut, menatap Lin Bai dengan tidak percaya. Segera, Li Hai dengan ganas menghunus pedangnya dan menebasnya 9 kali berturut-turut. Sepotong cahaya pedang bersinar di menara Yao Yue. Di bawah pemboman cahaya pedang yang cepat dan ganas, Lin Bai dengan mudah memblokir 9 kali dengan sumpitnya, dan dengan mudah memblokir ke-9 pedang tersebut. Lin Bai terlihat sangat santai saat memblokir 9 pisau Li Hai, bahkan tidak ada bekas pisau di sumpitnya. Gulong. Melihat pemandangan ini, banyak prajurit yang sangat terkejut hingga mereka tidak bisa berkata-kata dan menelan ludah. Itu terlalu kuat. Dalam pertarungan dengan kultivator pedang kedua Lingdong, dia benar-benar menang hanya dengan satu sumpit. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa pertempuran di puncak kota terlarang antara kultivator pedang nomor 1 di Lingdong dan kultivator pedang nomor 1 di Lingdong akan menarik begitu banyak master. Li Hai tidak akan mengatakannya, tapi pria berkulit putih ini sebenarnya dia memiliki kekuatan yang sangat besar. Li Hai menyerang dengan 9 pedang, tapi Lin Bai dengan mudah menangkapnya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu bisa mengambil alih keterampilan pedangku dengan begitu mudah? Li Hai sangat ketakutan dengan metode Lin Bai sehingga dia tidak dapat mempercayainya. Bahkan Li Hai memiliki keraguan tentang hidupnya saat ini. Lin Bai tersenyum sedikit, karena kamu telah menyerang 9 kali, biarkan aku bergerak lagi. Segera, pedang yang 10 kali lebih kuat dan menakutkan menyapu seluruh menara Yao Yue seperti badai. Di bawah niat pedang ini, semua prajurit di menara Yao Yue sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Mereka semua menundukkan kepala dan menatap Lin Bai dengan ngeri. Bahkan para pejuang di jalan di depan menara Yao Yue pun ketakutan dengan niat pedang yang tiba-tiba ini. Mereka merasa seolah-olah sedang menjadi sasaran ular berbisa. Li Hai tampak ngeri, seolah-olah dia sedang menghadapi musuh yang tangguh, dan dengan cepat menggunakan semua metode pertahanannya untuk menahan serangan Lin Bai berikutnya. Haha, melihat Li Hai yang bersenjata lengkap, Lin Bai tersenyum tipis, menamparkan meja dengan satu telapak tangan, dan anggur di gelas anggur terbang menjauh. Tetesan air memenuhi langit, meledak menuju Li Hai. Setiap tetes air mengandung niat pedang Lin Bai untuk membunuh para dewa abadi. Ratusan tetesan air menghantam, seperti bilah pedang yang menembus langit dan bumi, menghancurkan semua pertahanan di depan Li Hai. Tidak. Li Hai berteriak dan hendak berbalik dan melarikan diri, tetapi tetesan air ini telah tiba di depannya dan mengenai Li Hai. Bang! Li Hai ditinju dengan lubang darah seukuran jari-jarinya. Dalam sekejap, dia berubah menjadi pria berdarah. Dia terbang keluar dan mendarat di tangga lantai 9, meratap berulang kali. Hanya dengan segelas anggur, dia mengalahkan kultivator pedang kedua di Lingdong. Siapa orang ini? Dengan tingkat kultivasi yang begitu kuat, dia jelas bukan orang yang tidak dikenal di Lingdong. Bab 675 Jika kamu ingin balas dendam, datanglah ke Sekte Lingjian untuk menemukanku. Muntah. Li Hai jatuh di pintu masuk tangga di lantai 9, muntah darah, wajahnya pucat, dan dia menatap Lin Bai dengan ngeri. Lin Bai tersenyum tipis, lalu mengambil botol anggur dan gelas, dan berjalan menuruni menara Yao Yue selangkah demi selangkah.
Ketika Lin Bai pergi, dia memiliki senyuman di wajahnya, matanya tertunduk, dan dia bahkan tidak melihat ke arah Li Hai. Siapa orang ini? Apakah dia penanam senjata nomor 1 di Lingdong? Atau penanam tinju nomor 1 di Lingdong? Banyak prajurit yang terus menebak-nebak ketika mereka melihat punggung Lin Bai. Lin Bai perlahan berjalan ke lantai 9. Li Hai bangun saat ini dan berteriak dengan dingin, "Yang mulia, mohon tetap di sini dan tinggalkan nama Anda. Saya, Li Hai, tidak pandai belajar hari ini. Jika saya membuat terobosan dalam ilmu pedang di masa depan, saya akan melakukannya pasti datang ke sini lagi untuk meminta nasihatmu." Mendengar Li Hai, Lin Bai berhenti sedikit. Pertanyaan Li Hai saat ini juga menjadi pertanyaan di benak semua pejuang yang hadir. Siapa orang ini? Lin Bai sedikit tersenyum, lupakan namanya. Jika kamu ingin membalas dendam, datanglah ke Sekte Lingjian untuk menemukanku. Setelah mengatakan itu, Lin Bai meninggalkan menara Yao Yue tanpa menoleh ke belakang. Lin Bai pergi. Sekelompok prajurit dibiarkan saling memandang, berpikir keras tentang kata-kata Lin Bai. Sekte Pedang Roh. Setelah mendengar ini, Li Hai dengan panik menelusuri kenangan di benaknya dan menyajikan semua hal mengenai Sekte Pedang Roh di benaknya. Tiba-tiba, Li Hai memikirkannya. Sekte Lingjian hanyalah sekte kelas 3 di antara 700 kerajaan di Lingdong. Namun beberapa waktu yang lalu, sekte kelas 3 ini menjadi topik hangat di 700 kerajaan Lingdong. Karena, ada murid dari Sekte Lingjian yang telah memenangkan kehormatan tertinggi dari penggarap pedang Lingdong. Dia adalah Lin Bai, pendekar pedang nomor 1 di Lingdong. Kamu sebenarnya. Li Hai Fan tiba-tiba terbangun dan memikirkan identitas Lin Bai. Li Hai sangat ketakutan, dan memikirkan identitas Lin Bai membuat seluruh tubuhnya gemetar ketakutan. Ya, di seluruh Sekte Lingjian, kecuali kultivator pedang nomor 1 dari Lingdong, siapa lagi yang bisa memiliki niat pedang yang begitu kuat dan mengalahkan kultivator pedang kedua dari Lingdong hanya dengan beberapa butiran air. Li Hai melihat punggung Lin Bai, ekspresinya sangat ketakutan, seolah jiwanya telah hilang. Sekte Lingjian. Dia meminta Li Hai pergi ke Sekte Lingjian untuk menemukannya jika dia ingin membalas dendam. Apakah ini master dari Sekte Lingjian? Saudara-saudara, sekte apa itu Sekte Lingjian dan di mana letaknya? Apakah ada yang terkenal murid di sekte? Sekarang semua prajurit di ruangan itu berpikir keras. Setelah 3 napas, seluruh ingatan para prajurit di menara Yao Yue terbangun. Semua prajurit menghirup udara dingin. Mereka semua saling memandang dengan mata ngeri dan berkata hampir serempak, "Lin Bai. Lin Bai dari Sekte Pedang Roh Kerajaan Shenwu. Pendekar pedang nomor 1 di Lingdong. Benar, itu pasti dia. Itu pasti Lin Bai. Kalau tidak, di antara 700 negara di Lingdong, siapa lagi yang bisa dengan mudah mengalahkan Li Hai dengan beberapa manik air? Ya Tuhan, saya tidak menyangka bahwa dia adalah Lin Bai, dan saya sebenarnya adalah orang ketiga di Lingdong." Yi Jianxiu minum bersama kurang dari 10 meter jauhnya. Saya sebenarnya minum dengan Lin Bai di lantai 9 menara Yao Yue. Saya sebenarnya minum dengan Lin Bai. Saya dan Lin Bai minum. Lin Bai dan aku bahkan minum. Lin Bai dan aku menjadi saudara. Wow, hari itu, Lin Bai diam-diam mencium bibirku di menara Yao Yue, dan dia juga berkata bahwa dia akan melakukannya. Tunggu, dia kembalilah dan nikahi aku setelah kamu mengalahkan Raja Bulan Suci. Para prajurit ini tampak bersemangat, dan rumor pun menyebar. Seseorang membual kepada teman-temannya bahwa dia dan Lin Bai bersenang-senang minum dan mengobrol di menara Yao Yue. Beberapa orang mengatakan bahwa dia dan Lin Bai adalah saudara hidup dan mati, dan mereka minum dengan bebas di menara Yao Yue selama 3 hari. Ada juga beberapa remaja putri yang mengaku telah melakukan hal-hal tak terkatakan dengan Lin Bai. Rumor berlimpah. Tepat saat rumor ini menyebar, sekelompok legiun yang membawa bendera kerajaan-kerajaan Shenwu berbaris dengan anggun menuju ibu kota kekaisaran. Di depan legiun ini, putri tertua datang dengan mengenakan seragam militer dan menunggangi kuda iblis. Chu Jiangliu berlari dengan cepat saat ini dan berbisik kepada putri tertua, "Yang mulia, saya mengetahui bahwa kemarin Lin Bai sedang minum dan bersenang-senang dengan lebih dari 100 prajurit di menara Yuiwei. Dan, ketika dia mabuk, dia juga beberapa hal yang tak terlukiskan terjadi dengan beberapa gadis." Chu Jiangliu berkata sambil tersenyum tipis, mengacungkan jempol pada Lin Bai, berpikir, permaisuri sangat romantis, dia adalah panutan bagi generasi pejuang kita. Bas. Ketika Chu Jiangliu selesai berbicara, dia langsung menyesalinya. Karena dia merasakan niat membunuh yang dingin datang dari putri tertua. Chu Jiangliu mendongak dan melihat wajah cantik putri tertua itu dingin, matanya tajam, seolah dia ingin memakan seseorang, wajahnya tanpa ekspresi, dan dia sangat kedinginan. "Di mana permaisurinya?" tanya putri sulung.
Chu Jiangliu berkata, saya tidak tahu, tidak ada yang tahu bahwa permaisuri pangeran ada di sana, tetapi dia pergi ke Menara Yao Yue untuk minum setiap hari. Menurut para peminum di Menara Yao Yue, mereka melihat bahwa permaisuri pangeran telah berada di Menara Yao Yue terus-menerus. Saya telah minum selama 3 atau 4 hari tanpa henti. Dan hari ini, permaisuri juga harus pergi mengundang Yue Lou. Chu Jiangliu berkata dengan suara rendah. Setelah mendengar ini, putri tertua berkata, kalau begitu, ubah rute dan langsung pergi ke Menara Yao Yue. Chu Jiangliu berkata, bagaimana dengan keluarga kerajaan-kerajaan Dayue? Kami datang ke kerajaan Dayue sebagai kunjungan. Jika Anda jangan mengunjungi keluarga kerajaan dulu ketika kamu tiba di Kekaisaran, aku khawatir itu akan menimbulkan ketidakpuasan keluarga kerajaan-kerajaan Dayue. Putri tertua berkata dengan dingin, tidak masalah, aku bisa pergi ke sana nanti, temui Pangeran Permaisuri dulu. Saya ingin bertemu dengannya. Betapa gilanya dia. Saya juga ingin melihat apakah dia kuda liar yang berlari liar atau babi yang keluar dari pagar. Pergi ke Yao Yue Lou, kata putri tertua dengan tegas. Ikuti perintahmu. Chu Jiangliu segera mengubah rute bersama pasukannya dan langsung menuju Menara Yao Yue. Legiun Kerajaan Shenwu berbaris menuju Menara Yao Yue dengan perkasa, menarik perhatian di ibu kota Kekaisaran Kerajaan Dayue. Di arah lain, halaman Seng Yue adalah kediaman Sekte Seng Yue di ibu kota Kekaisaran. Melaporkan kepada semua tetua, ada berita tentang Lin Bai. Chen Hao berlutut di depan selusin pria tua dan berkata dengan cemas. Karena orang-orang di depan Chen Hao saat ini semuanya adalah tetua tertinggi dari Sekte Bulan Suci, dan mereka semua adalah penguasa alam ramuan manusia. Sekarang di halaman Bulan Suci, Raja Bulan Suci belum tiba, tetapi 12 tetua tertinggi alam ramuan manusia telah tiba lebih dulu. Ditemukan. Di mana bajingan itu? Aku akan mencabik-cabiknya hidup-hidup. Benar, jika kamu berani mengirim plakat seperti, semua dan prajurit alam dari Sekte Bulan Suci makan sial, kamu benar-benar berpikir itu milik kita Sekte Bulan Suci bagus. Penindasan. Dia mengambil gelar pendekar pedang terbaik di Lingdong dan sangat melanggar hukum. Izinkan saya mengajari dia apa artinya menjadi kuat. Chen Hao, di mana Lin Bai? Bawa kami ke sana, kata sesepuh di alam ramuan manusia kepada selusin orang ini dengan marah. Chen Hao sangat ketakutan dengan paksaan dari alam ramuan manusia sehingga dia gemetar dan berkata, Lin Bai telah berada di ibu kota Kekaisaran selama 3 atau 4 hari. Dia mengundang Yue Lou untuk minum setiap hari, tetapi karena hanya sedikit orang yang mengenalnya, dia tidak menyadarinya. Kemarin, dia bertempur dengan pendekar pedang kedua Lingdong, dan keberadaannya terungkap. Pelayan di Menara Yao Yue mengatakan bahwa Lin Bai akan pergi ke Menara Yao Yue untuk minum setiap hari, jadi murid menebak bahwa Lin Bai mungkin masih pergi ke sana hari ini. Chen Hao dengan cepat menceritakan semua berita yang dia tahu. Ayo pergi. Pergi ke Menara Yao Yue. Pergi dan lihat apakah Lin Bai memiliki 9 kepala dan berani menjadi begitu sombong. 12. Master alam ramuan manusia dari Sekte Seng Yue dengan cepat meninggalkan Villa Seng Yue dengan marah. Pergi ke Menara Yao Yue. Bab 676 Ayo. Klan Dewa Raksasa. Aku sedang menunggumu. Dini hari. Lusinan jalan di depan Menara Yao Yue dipenuhi oleh para pejuang. Hampir tidak ada lowongan yang tersisa di belasan blok ini. Semuanya dipenuhi oleh para pejuang, termasuk atap rumah. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa selama ada tempat di mana satu kaki bisa jatuh, pasti ada seorang pejuang. Mereka semua memandang ke Menara Yao Yue dengan mata tajam. Gedung Yao Yue sudah penuh sesak, dari lantai 1 hingga lantai 8, hampir setiap lantai penuh. Hanya lantai 9 yang kosong. Karena sekarang lantai 9 telah dikosongkan oleh menara undangan, dan khusus digunakan untuk menerima Lin Bai. Hal ini membuat pemilik Yao Yue Lou sangat bahagia. Bisnis sedang booming akhir-akhir ini, dan jumlah batu spiritual yang diperoleh hampir mencapai penjualan setahun. Pemilik Yao Yue Lou berharap Lin Bai akan lebih sering datang ke Yao Yue Lou agar dia dapat menghasilkan lebih banyak uang. Kenapa kamu belum datang? Apakah informasinya salah? Tidak mungkin. Menurut berita dari Menara Yao Yue, Lin Bai akan datang untuk minum saat fajar setiap hari dan tidak akan berangkat sampai tengah hari. Ya, kata Yao Yue Lou bahwa Lin Bai datang saat fajar. Matahari hampir terbit sekarang, kenapa dia belum datang? Banyak prajurit telah menunggu di sini selama beberapa jam. Beberapa prajurit bahkan lebih menakutkan dan telah menunggu di sini sejak tadi malam. Satu-satunya tujuan mereka adalah untuk melihat seberapa kuat kultivator pedang nomor 1 di Lingdong. Fiuh. Tiba-tiba pada saat ini, seorang pria berbaju putih melompat dari udara. Sayap ungu dan hijau di belakangnya berkibar sedikit. Sosoknya seperti kilat, dan dia tiba di pintu Menara Yao Yue dalam sekejap. Pria berbaju putih itu mendarat di tanah,
memperlihatkan penampilan seorang pria muda. Itu Lin Bai. Dia Lin Bai, pendekar pedang nomor 1 di Lingdong. Aku sudah lama mendengar rumor, dan hari ini aku akhirnya melihatnya hidup. Ya Tuhan, dia pendekar pedang nomor 1 di Lingdong, dan dia masih sangat muda. Dia belum genap 20 tahun. Banyak prajurit melihat Lin Bai mendarat dan berteriak ngeri. Pada saat ini, ketika semua prajurit memandang Lin Bai, mereka penuh dengan ketakutan, kejutan, kengerian, kekaguman, ketakutan, kegembiraan, iri hati, pemujaan, ada hampir semua jenis mata. Beberapa orang iri pada Lin Bai, yang di usianya yang begitu muda mampu menstabilkan puncak ilmu pedang Lingdong. Ada juga orang yang membenci Lin Bai. Dia mencapai prestasi seperti itu ketika usianya kurang dari 20 tahun, tetapi kami telah bekerja keras sepanjang hidup kami, tetapi kami tidak melakukan apapun, ini tidak adil. Ketika Lin Bai mendarat, dia juga sangat terkejut, dan berkata pelan, apa yang dilakukan orang-orang ini di sini? Kamu terjebak di sini dan jangan masuk untuk minum, jadi aku harus terbang. Itu benar. Lin Bai menggelengkan kepalanya tak berdaya dan pergi. Pergilah ke gedung Yao Yue. Pemilik Yao Yue Lou mendatanginya dengan wajah bahagia, Tuan Muda Lin Bai, Anda di sini. Lin Bai tersenyum dan berkata, penjaga toko, apa yang dilakukan para prajurit ini di sini? Penjaga toko berkata dengan penuh semangat, pahlawan muda Lin Bai, mereka tentu saja aku di sini untuk menemuimu. Lin Bai terkejut dan berkata, lihat aku. Aku bukan gadis tanpa pakaian. Apa bagusnya aku? Pemilik toko tersenyum dan berkata, oh, Tuan Muda Lin Bai, jangan jadi, reputasi Anda di Lingdong jauh lebih menarik daripada reputasi gadis telanjang. Kita semua adalah pejuang, dan kami menghormati yang kuat sepanjang hidup kami. Kami menghormati kekuatan, dan Anda kebetulan punya kekuatan. Dia pria kuat lagi. Tentu saja, dia menarik banyak perhatian. Pria kuat. Haha, Lin Bai tertawa sendiri saat mendengar kata, pria kuat. Pada saat ini, Lin Bai memikirkan klan Dewa Raksasa yang mengguncang bumi di benaknya. Itu yang kuat. Jika klan Dewa Raksasa tidak kuat, klan penelan Tian-Tian tidak akan kalah dalam pertempuran dengan klan Dewa Raksasa. Jika klan Dewa Raksasa tidak kuat, maka dia tidak memenuhi syarat untuk melancarkan pengejaran tanpa akhir terhadap klan Tian-Tian, konon waktu tidak akan berhenti dan pengejaran tidak akan berhenti. Jika para dewa raksasa tidak kuat, maka mereka tidak akan mampu mendominasi dunia. Dewa raksasa adalah makhluk tertinggi di langit dan bumi, yang paling berkuasa yang menguasai seluruh alam. Aku belum menjadi orang yang kuat. Lin Bai menggelengkan kepalanya, sama sekali tidak terpesona dengan pencapaiannya saat ini. Lin Bai tahu betul bahwa musuhnya beberapa kali, puluhan, ratusan, ribuan, atau bahkan puluhan ribu kali lebih kuat dari dirinya. Dan kekuatannya saat ini tidak lebih dari seekor semut di depan mereka. Pemilik toko berkata sambil tersenyum, Tuan Muda Lin Bai, lantai 9 sudah siap untuk Anda. Apakah Anda masih ingin minum air mata Yuezu hari ini? Ya, Lin Bai kembali sadar dan mengangguk sambil tersenyum. Lin Bai sangat menyukai air mata Yuezu. Air mata Yuezu Yao Yue Lou tidak terasa seperti anggur, tetapi semanis mata air yang jernih. Tampaknya mampu membersihkan jiwa pejuang. Setelah meminumnya, bibir dan gigi akan harum dan sisa rasanya akan lama. Itu memang anggur langka di dunia ini. Pemilik toko membawa Lin Bai menaiki tangga dan berjalan menuju lantai 9. Sepanjang jalan, banyak prajurit menyambut Lin Bai. Lin Bai, halo, saya Zhao Qing, murid inti dari Sekte Tianwu. Saya Sun Mao, seorang pejuang dari Kerajaan Besi Hitam. Saya cukup beruntung bisa bertemu dengan pendekar pedang nomor 1 di Lingdong hari ini. Saya dari Kerajaan Anxi. Saya di sini. Satu persatu, para prajurit berkata kepada Lin Bai dengan ekspresi gembira di wajahnya, mengepalkan tangan mereka. Lin Bai bekerja tanpa lelah dan menanggapinya dengan senyuman satu persatu. Baru setelah Lin Bai mencapai lantai 9 para prajurit ini perlahan-lahan menjadi tenang. Berdiri di lantai 9 yang sepi, Lin Bai dipenuhi dengan emosi dan secara tidak sengaja menertawakan dirinya sendiri. Suatu ketika, saya, Lin Bai, roh bela diri kelas 1 tingkat kuning, akan diteriaki dan dipukuli oleh semua orang dimanapun saya pergi. Berteriak dan memarahi, diintimidasi dan dicemooh. Tapi sekarang, pendekar pedang nomor 1 di Lingdong bersinar dengan kekuatannya, dan ribuan prajurit memberi selamat padanya. Benar-benar pemandangan yang menakjubkan. Haha, Lin Bai tertawa pada dirinya sendiri. Tertawa, Lin Bai jarang memperhatikan reputasi palsu ini. Namun, ketika Lin Bai berjalan dari lantai pertama gedung Yao Yue ke lantai 9, dia dipenuhi dengan emosi. Pada saat itu, keyakinan Lin Bai untuk menjadi lebih kuat diperkuat lagi. Seperti yang Su Jianan katakan kepada Lin Bai pada saat kematian, Lin Bai,
Pergilah dan jadilah lebih kuat, dan jadilah lebih kuat dari orang lain, maka tidak ada yang berani menginjak-injakmu sesuka hati. Kekuatan, kuat, martabat, keluarga. Lin Bai mengepalkan tinjunya, matanya menunjukkan semangat juang. Aku akan pergi ke Miracle Ridge. Aku akan menjadi lebih kuat. Menjadi lebih kuat. Untuk melawan kehendak dewa raksasa. Menjadi lebih kuat. Begitu kuat hingga tak seorang pun bisa meremehkanku. Sangat kuat bahwa tak seorang pun dapat meremehkanku. Langit dan bumi harus bersujud di hadapanku. Begitu kuat hingga tak seorang pun berani mengendalikan takdirku semaunya. Begitu kuat, hingga dunia gemetar di bawah pedangku. Tegas Lin Bai. Keyakinan itu membuat hati silat Lin Bai bersinar terang kembali. Kehendak dewa raksasa. Kamu tidak bisa membunuhku, dan kamu tidak bisa menghentikanku. Lin Bai berkata dengan sedikit kemarahan di hatinya saat ini. Jangan katakan bahwa kamu hanyalah sisa-sisa kemauan pada kompas dewa raksasa. Bahkan jika suku dewa raksasa yang sebenarnya datang, jangan coba-coba membunuhku, dan jangan coba-coba menghentikanku. Tegas Lin Bai. Mata dipenuhi amarah yang menelan langit. Bisik. Atas kehendak dewa raksasa, ini adalah bencana yang akan dihadapi Lin Bai. Sebelumnya, Lin Bai sangat takut padanya. Pada saat ini, Lin Bai merasa lega. Karena Lin Bai memiliki keyakinan yang kuat, ia sangat yakin bahwa meskipun dewa raksasa datang, Lin Bai tidak akan takut pada mereka, apalagi dewa raksasa belaka. Apa yang perlu ditakutkan? Ayolah, klan dewa raksasa, penampilanmu akan membuatku lebih kuat. Dan aku, Lin Bai, akan menginjak mayat klan dewa raksasa dan mencapai puncak seni bela diri yang abadi. Jika ada yang berdiri di depanku cara, bunuh mereka. Biarpun dewa raksasa menghalangiku, mereka akan dibunuh. Bab 677. Ku dengar kau membengkak. Lin Bai berdiri di dekat jendela dan melihat sekilas keluar, mengamati semua prajurit di puluhan blok di sekitar menara Yao Yue. Dan sekarang mereka melihat Lin Bai berdiri di jendela atas di lantai 9 memandang mereka, dengan kegembiraan dan sorak-sorai di wajah mereka. Pada saat ini, hati seni bela diri Lin Bai dan hati kuat Lin Bai menjadi sangat kuat. Tuan, anggur Anda ada di sini. Tiba-tiba pada saat ini, suara lembut wanita datang dari belakang Lin Bai. Letakkan mejanya. Lin Bai melihat kembali ke jendela, berbalik dan bersiap pergi ke meja untuk minum. Tapi saat Lin Bai berbalik dan melihat wanita di belakangnya, matanya tiba-tiba ngeri. Putri, mengapa kamu ada di sini? Lin Bai berkata dengan sangat terkejut. Putri tertua membawa piring dengan 2 kendi berisi anggur berkualitas di atasnya. Ketika dia melihat Lin Bai, matanya menunjukkan sedikit rasa dingin, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, saya mendengar bahwa kamu telah membengkak. Coba saya lihat seberapa besar kamu bisa membengkak. Aku bilang kamu bodoh, kan? Konyol, apakah kamu bodoh? Kamu sudah makan terlalu banyak, mengapa kamu memprovokasi master ramuan manusia dari Sekte Bulan Suci? Putri tertua menegur Lin Bai tanpa ampun. Lin Bai memiliki sedikit senyum di wajahnya, tapi ada sedikit rasa malu. Sekilas, Lin Bai melihat Chu Jiangliu dan pemilik toko di belakang putri tertua. Pemilik toko sedang memandang Lin Bai dengan ekspresi bermasalah saat ini. Putri tertua memiliki status bangsawan, jadi pemilik toko di Menara Yao Yue tentu saja tidak berani menghentikannya. Selain itu, putri tertua masih datang ke Menara Yao Yue bersama pasukan 500.000 orang. Siapa yang berani menyinggung perasaannya? Saya tidak ingin hidup lagi. Ketika Chu Jiangliu mendengar apa yang dikatakan putri tertua, dia mencibir. Lin Bai berkata, baiklah, penjaga toko, Pangeran Chu, kamu turun dulu. Ya, Pangeran Pedang. Jawab Chu Jiangliu, berbalik dan pergi. Dan pemilik toko, seolah-olah dia telah diberi amnesti, meninggalkan lantai 9 lebih cepat dari aliran sungai Chu. Putri tertua melemparkan piring ke atas meja dengan marah dan menatap Lin Bai dengan marah. Lin Bai datang sambil tersenyum dan berkata sambil tersenyum, haha, ini pertama kalinya aku melihatmu seperti ini. Harus kuakui, kamu cukup manis, agak seperti wanita kecil. Saat dia berbicara, Lin Bai hendak duduk dan minum. Tapi putri tertua serius dan memelototi Lin Bai, jangan beri aku senyum main-main itu. Mengapa kamu duduk? Diam. Lin Bai sangat ketakutan sehingga dia berdiri tegak dan tidak berani duduk lagi. Aku minum. Lin Bai menunjuk ke botol anggur di atas meja dan berkata sambil tersenyum. Putri tertua berkata dengan tegas, minumlah apapun yang kamu mau, kapan saja, dan kamu masih minum. Lin Bai tersenyum dan berkata, kapan? Sekarang baru fajar. Masih ada waktu lama sebelum senja. Fajar kerajaan Da Yue cukup indah. Terutama lantai 9 gedung Yao Yue. Saat matahari pagi terbit, sinar matahari keemasan menyinari jendela, belum lagi betapa indahnya.
Putri tertua bertanya dengan dingin, menurutmu apakah aku bepergian ribuan mil dari Shenwu? Apakah Anda datang ke kerajaan Dayue untuk melihat pemandangan? Lin Bai merasa malu. Meski putri tertua menyalahkan Lin Bai merasa sangat hangat di hatinya. Di dunia yang sedang merosot ini, jika orang-orang tidak terlalu memedulikan Anda, mereka tidak akan menyalahkan Anda sama sekali. Jika putri tertua tidak jatuh cinta pada Lin Bai, dia tidak akan berperang dengan istana Changhai Yuntai dan hampir memulai perang dengan istana Changhai Yuntai. Jika putri tertua tidak jatuh cinta pada Lin Bai, dia tidak akan mengasingkan diri dari pemerintah dan melakukan perjalanan ribuan mil dari kerajaan Shenwu ke kerajaan Dayue. Jika putri tertua tidak jatuh cinta pada Lin Bai, dia tidak akan memarahinya dengan kasar saat ini. Celaan putri sulung bernilai ribuan kata cinta untuk Lin Bai. Ekspresi dingin di wajah putri tertua tidak berkurang, dia meraih tangan Lin Bai dan duduk, apa yang ingin kamu lakukan? Mengapa kamu ingin memprovokasi penguasa alam ramuan manusia dari Sekte Bulan Suci? Bahkan jika kamu sangat kuat sekarang, jarak antara alam ramuan manusia dan alam ramuan dewa setengah langkah masih sangat jauh. Selain itu, ada lebih dari selusin master alam ramuan manusia di Sekte Bulan Suci sekarang. Sang, bisakah kamu menolak? Kata putri tertua dengan cemas. Lin Bai duduk di samping putri sulung, ia juga tahu bahwa kali ini putri sulung sangat cemas. Aku minta maaf karena membuatmu khawatir. Lin Bai memandang putri tertua dengan penuh kasih, tersenyum tipis, mengulurkan tangannya untuk memeluk putri tertua ke dalam pelukannya, dan menghiburnya dengan lembut. Putri tertua jatuh ke pelukan Lin Bai, dan suara dinginnya perlahan melunak, aku tidak ingin terjadi apa-apa padamu. Lin Bai tersenyum dan berkata, tidak, jika kali ini bukan pilihan terakhir, aku juga tidak akan mau. Pergilah memprovokasi para master di alam ramuan manusia ini. Tapi aku harus melakukan ini untuk mencapai tujuan akhir. Putri tertua berkata dengan lembut, apa sebenarnya itu? Lin Bai berkata dengan lembut, menurut berita yang dapat dipercaya, kakak senior Jian Xuan ditahan oleh Sekte Bulan Suci di area terlarang di gunung belakang Sekte Bulan Suci. Setelah mendengar nama Jian Xuan, yang tertua mata sang putri terkejut, dan dia menatap Lin Bai dengan sangat ngeri. Apa itu Jian Xuan? Para pejuang kerajaan Shenwu, bahkan anak-anak berusia 3 tahun, semuanya tahu nama Jian Xuan. Jian Xuan bukan hanya kultivator pedang pertama di Lingdong dalam sejarah Sekte Lingjian, tetapi juga prajurit pertama dalam sejarah kerajaan Shenwu yang memenangkan kehormatan menjadi kultivator pedang terbaik di Lingdong. Jian Xuan memiliki legenda abadi di kerajaan Shenwu. Apakah dia masih hidup? Seru putri sulung. Lin Bai mengangguk dengan sungguh-sungguh. Putri tertua bertanya, lalu apa hubungannya ini dengan niatmu untuk memprovokasi penguasa dan realem di Sekte Bulan Suci? Lin Bai berkata, sekarang kekuatan Sekte Lingjian tidak tinggi, dan masih ada lagi dari 10 orang di Sekte Bulan Suci. Jika seorang penguasa alam dan langsung menerobos gerbang gunung Sekte Bulan Suci, dia pasti akan mencari kematian. Jadi, saya harus menemukan cara untuk memikat ini prajurit manusia dan realem keluar. Berikan mereka kepada kepala sekolah dan anggota sekte pedang roh lainnya. Penatua, mengulur waktu. Lin Bai berkata perlahan. Putri tertua sekarang mengerti dengan jelas, selama prajurit manusia dan alam ini tidak berada di Sekte Bulan Suci, dengan budidaya Sujianan, penguasa Sekte Lingjian, mereka dapat dengan mudah menyelinap masuk. Maka peluang untuk menyelamatkan Jian Xuan akan bagus. Lin Bai tersenyum dan mengangguk. Sekarang putri tertua mengerti mengapa Lin Bai tidak menyia-nyiakan ruang untuk memprovokasi penguasa alam ramuan manusia dari Sekte Bulan Suci. Mengapa harus bersusah payah memprovokasi para master di dunia manusia? Tujuan mendasar dari hal ini adalah Lin Bai ingin membuat marah semua penguasa alam ramuan manusia, dan menggunakan pertempuran yang menentukan dengan Raja Bulan Suci untuk memikat mereka semua ke ibu kota kerajaan Bulan Agung. Tapi itu terlalu berisiko bagimu untuk melakukan ini. Bagaimana jika para pejuang alam ramuan manusia ini menjadi marah dan bergegas membunuhmu? Kata putri tertua dengan cemas. Lin Bai tersenyum dan berkata, hidup pada awalnya adalah sebuah petualangan. Sebagai pejuang, kita dilahirkan untuk bersaing dengan langit. Kita bahkan tidak takut pada langit, jadi apakah kita masih takut akan bahaya ini? Mendengar apa yang dikatakan Lin Bai berkata, putri tertua berkata dengan sungguh-sungguh, baiklah, saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda dalam masalah ini. Saya membawa 500.000 pasukan ke negara Dayue. Jika saatnya tiba, ketika orang-orang tua ini ingin bertengkar satu sama lain, kami akan bertarung dengan mereka. Melawan. Tidak. Jangan mengambil tindakan. Lin Bai menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Setelah Anda menggunakan kekuatan militer kerajaan Shenwu, itu pasti akan membangkitkan kemarahan kerajaan Dayue. Ketika kedua negara berperang, perbatasan selatan akan hancur.
Ini adalah masalah. Sekte Lingjian. Saya tidak akan menggunakan kerajaan Shenwu untuk terlibat. Tidak peduli berapa banyak master dan ahli alam ramuan manusia yang datang dari Sekte Bulan Suci besok, saya tidak akan mengizinkan Anda mengambil tindakan. Lin Bai berkata dengan tegas. Besok adalah waktu untuk pertempuran yang menentukan. Bab 678 12 Master Alam Ramuan Manusia dari Sekte Bulan Suci. Jangan libatkan kerajaan Shenwu untukku. Kamu memiliki tanggung jawab dan misimu sendiri. Kata Lin Bai kepada putri tertua dengan serius. Putri tertua terlihat sedikit sedih, Lin Bai akan mengambil resiko yang begitu besar, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa membantu Lin Bai. Kalau begitu berhati-hatilah. Jika situasinya tidak beres, saya akan tetap menggunakan kekuatan militer. Putri tertua membuat permainan kata-kata dan berjanji pada Lin Bai untuk tidak mengambil tindakan, tetapi juga mengatakan bahwa jika situasinya mendesak, dia akan menggunakan kekuatan kerajaan Shenwu. Oke. Lin Bai menghela nafas tak berdaya, dia tahu karakter putri tertua, dan dia akan melakukan ini bahkan jika dia tidak setuju dengannya. Lin Bai berkata, setelah puncak kota terlarang, saya akan pergi untuk membantu pemimpin Sekte Bulan Suci. Anda dapat kembali ke kerajaan Shenwu. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa pada saya. Putri tertua berkata, ketika kamu kembali ke kerajaan Shenwu, ingatlah untuk datang menemuiku. Lin Bai mengangguk dan tersenyum, tidak masalah. Putri tertua santai, wajahnya yang lembut dan cantik menjadi rileks, dan bibir merahnya perlahan mendekat ke Lin mata Bai, bibir. Boom! Saat itulah hal itu terjadi. Suara keras yang memekakkan telinga terdengar dari luar menara Yao Yue. Lin Bai kecil, keluar dan mati. Raungan keluar, suaranya sekeras kekuatan surga. Saat ini, bibir merah putri tertua hanya berjarak 1 inci dari bibirnya, dan dia berhenti tiba-tiba. Lin Bai kesal dan berkata, itu mungkin alam ramuan manusia dari Sekte Bulan Suci. Putri tertua berkata, kamu telah datang ke Yuelou pada waktu yang tepat akhir-akhir ini. Kemarin kamu mengalahkan Li Hai. Aku dapat menemukanmu, bagaimana mungkin mereka tidak menemukanmu? Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Kalau tidak, aku akan menggunakan kekuatan militer untuk mengantarmu pergi. Kata putri tertua. Lin Bai mengangkat sudut mulutnya dan berkata dengan senyum bangga, mengapa saya harus pergi? Saya sedang menunggu mereka. Jika tidak, bagaimana saya bisa begitu kenyang sehingga saya datang ke Yuelou untuk minum setiap hari dan dengan sengaja mengeksposnya keberadaanku? Putri tertua terkejut, apakah kamu melakukannya dengan sengaja? Mengapa demikian? Lin Bai tersenyum dan berkata, besok adalah kompetisi seni bela diri, dan kepala sekolah harus siap di luar Sekte Bulan Suci pada saat ini. Saya harus melihat berapa jumlahnya. Master Alam dan dari Sekte Bulan Suci telah datang ke ibu kota kekaisaran kerajaan Dayue. Jadi, saya harus membiarkan mereka datang kepada saya. Lin Bai tersenyum dengan tenang. Putri sulung berkata, rencanamu terlalu berisiko. Bahkan jika kamu mengambil satu langkah yang salah, meskipun itu hanya langkah kecil, Lin Bai, kamu akan berada dalam malapetaka. Aku tahu, aku tidak akan membuat kesalahan. Lin Bai tersenyum dengan tenang, ayo pergi, mari kita lihat betapa kuatnya penguasa alam ramuan manusia dari Sekte Bulan Suci. Lin Bai melepaskan putri tertua, berdiri dan berjalan ke balkon lantai 9. Melihat ke atas, di atap di seberang gedung Yao Yue, ada 12 pria dan wanita tua berdiri dengan ekspresi acuh tak acuh dan memancarkan api yang bergejolak. Di antara 12 orang tua ini, ada 9 laki-laki tua dan 2 perempuan tua. Ini adalah penguasa alam ramuan manusia dari Sekte Bulan Suci. 12, dan ada 2 master alam ramuan manusia tingkat kedua. Lin Bai mengecilkan matanya, merasa sedikit ngeri. Putri tertua berdiri di samping Lin Bai, wajahnya juga penuh keterkejutan dan ketidakpedulian. Ini sebenarnya menarik 12 master alam ramuan manusia. Lin Bai tampak sedikit terkejut dan kemudian kembali tenang. Bagi Lin Bai, semakin banyak master di alam ramuan manusia yang bisa dia tarik, semakin baik. Itu adalah 12 raja alam ramuan manusia dari Sekte Bulan Suci. Apakah pria Parubaya terkemuka, Raja Senior Liu, yang berada di alam ramuan manusia tingkat kedua? Ya Tuhan, 12 semua master alam ramuan manusia telah muncul bersama-sama. Ini mungkin jumlah master alam ramuan manusia terbanyak yang dikirim oleh Sekte Bulan Suci dalam beberapa dekade terakhir. Sepertinya Lin Bai benar-benar membuat mereka marah. 12 penguasa alam ramuan manusia datang secara tak terduga. Banyak prajurit di jalan-jalan di kedua sisi menara Yao Yue lebih bersemangat ketika mereka melihat para penguasa alam ramuan manusia ini daripada ketika mereka melihat Lin Bai terkejut. Lin Bai keluar. Wanita di sebelah Lin Bai sangat cantik dan memiliki temperamen seorang ratu. Itu Bai Xiao Xiao,
putri tertua kerajaan Shenwu. Banyak prajurit terkejut dan berseru. Lin Bai dan Bai Xiao berjalan ke balkon dan melihat ke-12 master alam ramuan manusia yang sangat marah di seberang mereka. Mereka tersenyum dengan tenang dan berkata, "Saya, Lin Bai, dari Sekte Lingjian, telah bertemu dengan semua senior dari Bulan Suci Sekte. Jangan terlalu sopan di sini. Nak, bukankah kamu terdengar gila? Kamu ingin menantang kami? Kamu masih membuat kami makan apa-apa? Apakah kamu bosan hidup? Ayolah, aku di sini sekarang. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat mencoba menyentuhku." 10 master alam ramuan manusia ini meraung dengan marah. Mendengar auman ke-12 tuan ini, para prajurit yang mengawasi di bawah sangat ketakutan hingga leher mereka menciut dan seluruh tubuh mereka menjadi malu-malu. Bagaimana bisa ada begitu banyak omong kosong? Biarkan saya datang, tangkap orang ini dan lemparkan dia langsung ke hukuman mati di daerah terlarang, lalu telanjangi dia untuk melihat apakah dia masih memiliki gigi tajam. Saat dia berbicara, 12 orang di antara mereka, seorang lelaki tua melompat dengan segala macam amarah. Orang ini mengenakan jubah merah menyala dan memiliki rambut panjang merah menyala saat ini, dia menggunakan teknik api, dan kekuatannya terlihat lebih kuat. Itu seperti matahari yang membara menekan Lin Bai. Lin Bai kecil, mati. Pria tua berjubah merah menyala itu meraung marah saat dia bergegas mendekat. Kami sedang mengambil tindakan. Kami sedang mengambil tindakan sekarang. Bukankah ini terlalu terburu-buru? Itu Raja Api. Jika itu Raja Api, itu benar. Raja Api senior terkenal dengan temperamennya yang buruk dalam Sekte Bulan Suci. Dia mengambil tindakan. Itu tidak mengejutkan sama sekali. Ketika banyak orang melihat orang ini mengambil tindakan, mereka segera mengenali identitasnya. Raja Api adalah salah satu pejuang alam ramuan manusia di Sekte Bulan Suci. Dia terlahir dengan temperamen panas dan sangat kompetitif. Dia pernah menyinggung banyak orang karena temperamennya yang panas. Jika bukan demi yang suci Sekte Bulan, dia mungkin akan membunuh Raja Api jika dia tidak bisa mencapai setengah langkah ke alam ramuan ilahi. Bas-bas. Raja Api menyerang dengan telapak tangannya, dan gelombang api yang membakar menghancurkan kebutuhan dan membombardir Lin Bai di depannya. Zeng! Tiba-tiba, pedang itu terhunus. Cahaya pedang yang tajam dan luar biasa menebas, menjatuhkan Raja Api. Lin Bai tersenyum dingin dan berkata, "Menyerangku secara diam-diam. Apakah prajurit alam ramuan manusia dari Sekte Bulan Suci suka melakukan hal-hal licik ini?" Raja Api terpaksa mundur dengan pedang Lin Bai, dan dia tiba-tiba meraung, "Kamu bajingan. Menurutmu siapa yang menyelinap?" Lin Bai berkata, "Kamu ingin aku menyebutkan nama mereka? Seberapa tebal kulitmu?" Raja Api sangat marah pada dua kata Lin Bai sehingga dia meraung. Lagi dan lagi, seluruh tubuhnya dipenuhi api, melonjak, kekuatan langit dan bumi dimobilisasi, dan dia siap menyerang Lin Bai lagi. "Aku menginginkan hidupmu," raung Raja Api. Mata Lin Bai meredup, niat pedang melonjak di tubuhnya, dan cahaya tajam keluar dari mata Lin Bai. Dengan ekspresi dingin di wajahnya, wajah Lin Bai suram seperti air. Ketika dia melihat Raja Api datang, Lin Bai siap menyerang dengan pedangnya. "Penatua Raja Api, tolong berhenti. Serahkan nyawanya kepada para murid." Tepat ketika Lin Bai dan Raja Api hendak bertarung satu sama lain, sebuah suara dingin datang dari kejauhan. Bab 679 Raja Bulan Suci. Mendengar suara ini, 12 master alam ramuan manusia dari Sekte Bulan Suci semuanya terkejut dan menoleh untuk melihat. Raja Api segera menghentikan tangannya dan mundur. Melihat Raja Api menghentikan tangannya, cahaya tajam di mata Lin Bai menghilang, dan dia segera menoleh ke belakang. Kerumunan itu berpisah, memperlihatkan seorang pria berjubah abu-abu, yang tampak berusia 30-an, dengan wajah tenang, janggut di sudut mulutnya, dan mata yang seolah-olah memiliki perubahan masa lalu. Pedang di belakang punggungnya dipenuhi dengan rasa dingin yang tak terbatas. Saat dia berjalan selangkah demi selangkah, niat pedang tingkat ketiga menyapu seluruh tempat tanpa hambatan apapun. Raja Bulan Suci. Melihat pria muda dan tegas ini, semua prajurit yang hadir berseru. "Raja Bulan Suci ada di sini." Semua prajurit yang hadir mundur satu demi satu, memandang pria dingin itu dengan kegembiraan dan ketakutan. Ketika Lin Bai melihat Raja Bulan Suci, wajahnya menunjukkan rasa ingin tahu. Su Jianan telah mengatakan sebelumnya bahwa Raja Bulan Suci, seperti Lin Bai, sangat terkenal. Raja Bulan Suci, jenius nomor 1 di Kerajaan Dayue, jenius nomor 1 di Sekte Bulan Suci, dan pendekar pedang nomor 1 di Lingdong. 3 nama ini saja sudah cukup untuk menghancurkan sekelompok orang. Dan dia juga memiliki seni bela diri dan teknik rahasia yang tiada taraf, membuatnya tak terkalahkan di antara rekan-rekannya. Ketika Bai Xiao melihat Raja Bulan Suci muncul, dia melihat untuk kedua kalinya.
Bai Xiao memberikan perhatian khusus pada kultivator pedang nomor 1 di Lingdong. Jika Lin Bai tidak tiba-tiba muncul di kerajaan Shenwu, maka di antara selusin kerajaan seni bela diri di sekitar kerajaan Shenwu, Raja Bulan Suci akan menjadi yang dominan. Mata indah putri tertua berbinar, dia adalah Raja Bulan Suci. Lin Bai mengangguk sambil tersenyum. Dia adalah jenius nomor 1 di kerajaan Dayue, orang kuat tak terkalahkan dari sekte Seng Yue, kultivator pedang nomor 1 di 700 kerajaan Lingdong, mengejutkan masa lalu dan masa kini, melampaui Xuan Huang, dan kekasih impian ribuan wanita. Kata putri sulung sambil tersenyum. Lin Bai mendengar beberapa kata pertama dari putri tertua, tidak apa-apa, tetapi ketika dia mendengar kekasih impiannya, Lin Bai tidak tahan. Apakah itu milikmu juga? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Putri tertua memutar matanya ke arah Lin Bai dan berkata, dalam beberapa tahun terakhir, reputasi Raja Bulan Suci telah menyebar ke lebih dari selusin kerajaan seni bela diri di sekitar kerajaan Dayue. Putri dari banyak dinasti ingin menikah dengannya. Suatu kali, aku juga berpikir bahwa menikah dengan Raja Bulan Suci adalah pilihan yang baik. Tapi sekarang aku punya pilihan yang lebih baik daripada dia. Putri tertua memandang Lin Bai sambil tersenyum dan berkata dengan manis. Lin Bai mendengar jawaban putri tertua dan berkata dengan dingin, kalau begitu menurutmu apakah aku lebih kuat atau dia lebih kuat? Ketika Lin Bai bertanya pada putri tertua, dia tiba-tiba berkata dengan susah payah, aku tahu kamu sangat kuat, tapi Raja Seng Yue bukanlah orang yang bisa dianggap enteng, dan dia juga jenius nomor 1 di kerajaan Dayue dan pendekar pedang nomor 1 di 700 kerajaan Lingdong. Yang paling penting adalah seni bela diri dan seni bela diri yang telah dia kembangkan. Lin Bai berkata dengan ringan, saya tidak ingin tahu asal-usul dan identitas orang mati. Jika saya tidak membunuhnya di puncak kota terlarang besok, saya akan bunuh diri di atas kota terlarang di kerajaan Dayue. Lin Bai menyela dengan kasar. Dia mendengar apa yang dikatakan putri tertua. Setelah mengatakan itu, Lin Bai menoleh untuk melihat Raja Bulan Suci lagi, tetapi pada saat ini, sudah ada sedikit rasa jijik di mata Lin Bai. Putri tertua merasa tidak berdaya saat melihat Lin Bai seperti ini. Lin Bai sekarang seperti anak kecil yang telah dianiaya dan masih marah. Putri tertua tertawa pelan, apakah kamu cemburu? Lin Bai tampak sedikit bingung dan berkata berulang kali, aku tidak. Aku tidak mampu bersama seseorang. Apakah orang mati cemburu? Ketika putri sulung melihat kepanikan Lin Bai, ia mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Fakta bahwa lelaki tercinta bisa saja cemburu padanya membuat putri sulung merasa semanis makan madu. Putri tertua berkata dengan serius, oke, berhentilah membuat masalah, jangan marah seperti anak kecil, saya secara objektif menganalisis seni bela diri dan seni bela diri Raja Bulan Suci untuk Anda. Lin Bai juga sangat serius. Dia berkata, saya tidak akan mendengarkan, saya tidak akan mendengarkan, saya tidak akan mendengarkan. Saya tidak ingin mengetahui jiwa bela diri dan seni bela dirinya. Tidak peduli seberapa kuat dia pasti akan mati oleh pedangku besok. Jika kamu jangan percaya, tunggu dan lihat saja. Putri sulung tampak tak berdaya. Lin Bai sekarang marah seperti anak kecil, kehilangan kesabaran dan tidak mendengarkan nasihat siapapun sama sekali. Di bawah tatapan semua orang, Raja Bulan Suci berjalan selangkah demi selangkah ke bawah menuju Yao Yue, mengangkat kepalanya dan melirik ke arah Lin Bai, dan kemudian melihat Bai Xiao berdiri di samping Lin Bai. Ekspresi acuh tak acuhnya tiba-tiba berubah, menunjukkan sedikit kebahagiaan. Kemudian dia berkata kepada 12 tetua alam ramuan manusia dari Sekte Bulan Suci, jika Anda ingin membunuh Lin Bai, mengapa Anda memerlukan para tetua untuk mengambil tindakan? Para murid dapat dengan mudah membunuhnya. Para tetua memiliki status yang tinggi, jadi mereka menurunkan status mereka untuk membunuh dewa setengah langkah. Seorang pejuang di alam dan benar-benar kehilangan statusnya, jadi biarkan para murid melakukan hal kecil ini. Sekte Bulan Suci berkata kepada 12 tetua dari Sekte Bulan Suci. Di antara 12 tetua alam ramuan manusia dari Sekte Bulan Suci, lelaki tua di alam ramuan manusia tingkat kedua berkata, kamu benar, aku dan orang lain yang berada di alam ramuan manusia akan menindas seorang pejuang yang setengah langkah ke alam ramuan ilahi. Itu memang kehilangan status. Lupakan saja, aku akan menyerahkan anak bermulut kuning ini padamu. Orang tua, yang berada di tingkat kedua dan realem, memandang Lin Bai dengan jijik dan berkata. Raja Bulan Suci tersenyum dan berkata, tetua, yakinlah. Membunuh orang ini seperti membunuh babi atau anjing. Hahaha, aku tertawa sampai mati. Lin Bai tertawa liar dengan jijik. Ketika Raja Bulan Suci mendengar tawa Lin Bai, dia segera menoleh dan menatap Lin Bai, tersenyum menghina dan bahkan tidak repot-repot melihat ke arah Lin Bai. Kemudian Raja Bulan Suci menoleh untuk melihat putri tertua,
dengan sedikit kelembutan di wajahnya yang dingin, saya tidak menyangka akan melihat Nona Bai di sini. Saya sangat beruntung. Putri tertua tersenyum sedikit, mengangguk dan berkata, lama tidak bertemu, Raja Bulan Suci. Raja Bulan Suci tersenyum dan berkata, awalnya, beberapa hari yang lalu, saya ingin pergi ke kerajaan Senwu untuk jalan-jalan bersama Yang Mulia Putri, seperti yang kita lakukan saat kita pergi ke kerajaan Kamikaze 2 tahun lalu, dan bersenang-senang sepanjang perjalanan. Bas. Ketika Raja Bulan Suci mengatakan ini, Bai Xiao Xiao, yang berdiri di samping Lin Bai, tiba-tiba merasakan niat membunuh yang dingin terpancar dari Lin Bai. Lin Bai bertanya, apakah kamu pernah jalan-jalan bersamanya? Putri tertua berkata dengan ringan, 2 tahun lalu, Kaisar baru kerajaan Kamikaze naik tahta dan mengundang kerajaan sekitarnya untuk merayakannya. Saya pergi ke sana atas nama kerajaan-kerajaan Kamikaze, dan kerajaan Angin Suci Raja Bulan pergi ke sana atas nama Sekte Bulan Suci. Kami bertemu secara kebetulan di jalan, dan kami pergi ke kerajaan Kamikaze bersama. Ini bukan tur jalan-jalan, kan? Putri tertua bertanya pada Lin Bai dengan rasa ingin tahu. Lin Bai mendengus dingin, wajahnya muram. Putri tertua tertawa dan berkata, apakah kamu cemburu lagi? Lin Bai berkata dengan tenang, saya pikir Raja Bulan Suci sepertinya sangat tertarik padamu. Putri tertua berkata dengan ringan. Saya tidak tahu, dari segi kecantikan. Dia hampir yang terbaik di antara semua putri dinasti di Lingdong, dan telah membuat ribuan orang terpesona. Apalagi semangat kepahlawanan dalam dirinya yang tak mau kalah dengan laki-laki, telah menaklukkan hati banyak pria. Bab 680 Ciuman yang akan memikat seluruh kota. Raja Seng Yue tersenyum lagi dan berkata, sejak Yang Mulia Putri Sulung telah tiba di kerajaan Dayue, bagaimana mungkin saya tidak mengungkapkan rasa terima kasih saya? Mengapa saya tidak mengundang Putri Sulung untuk makan malam ini, dan tolong Yang Mulia Putri Sulung jangan menolak. Seng Yue Raja mengundangnya dengan rendah hati dan sopan. Ketika para prajurit yang mengawasi mendengar ini, mereka semua mengerti. Raja Bulan Suci telah dengan jelas mengungkapkan cintanya kepada Putri Sulung Kerajaan Senwu. Sayangnya, kekacauan antara kedua negara tahun ini telah menyebabkan keduanya menjadi terasing. Stabil, tampaknya. Bulan Suci Raja Bulan akan memulai pengejarannya lagi. Memang benar, Putri tertua Kerajaan Senwu dapat dianggap sebagai wanita tercantik di semua dinasti di 700 negara Lingdong. Raja Bulan Suci dan Putri tertua masih cocok. Raja Bulan Suci telah mengundang Putri tertua. Saya ingin tahu apakah Putri tertua akan merespons. Banyak prajurit yang menantikannya untuk jawaban Putri tertua. Putri tertua tersenyum lembut dan hendak berbicara, Raja Bulan Suci. Haha, karena Raja Bulan Suci ingin mengundang kita makan malam, bagaimana mungkin kita tidak pergi? Tolong beritahu Raja Bulan Suci lokasinya. Kami pasti akan sampai di sana pada akhirnya. Lin Bai tidak menunggu Putri tertua selesai berbicara, lalu berkata langsung sambil tersenyum. Sambil berbicara, Lin Bai melingkarkan lengannya di pinggang Putri tertua dan menariknya ke dalam pelukannya. Putri tertua tersipu malu dan menatap Lin Bai dengan sangat terkejut. Pada saat ini, Putri tertua ditarik ke pelukan Lin Bai lagi, dan telapak tangannya menempel di pinggang lembut Putri tertua. Seluruh tempat rusuh. Omong kosong. Apakah kamu gila? Lin Bai benar-benar menarik Putri Sulung ke dalam pelukannya. Ya Tuhan, apakah ada sesuatu yang memalukan di antara mereka berdua? Dewiku, Dewiku. Dewi, dia adalah ratu. Ratuku, rajaku. Banyak prajurit berteriak kepada Putri tertua dengan ekspresi patah hati. Putri tertua bersandar di pelukan Lin Bai dan berkata dengan malu-malu, apa yang kamu lakukan? Begitu banyak orang yang menonton. Lin Bai tersenyum dan berkata, apa yang kamu takutkan? Kami jujur dan memiliki pertunangan. Ayahmu setuju. Saya adalah master dari Sekte Pedang Roh. Guru juga setuju, dan ini bukan urusan bawah tanah, jadi apa yang memalukan tentang itu? Lin Bai tersenyum lembut pada Putri tertua. Putri tertua pemalu, dengan wajah memerah. Bas-bas. Melihat Lin Bai menggendong Putri tertua, kelembutan di wajah Raja Bulan Suci tiba-tiba berubah menjadi ketidakpercayaan, dan matanya menunjukkan niat membunuh yang membuat jantung berdebar-debar. Lepaskan dia. Kalau tidak, aku akan membiarkanmu mati tanpa bagian tubuh apapun. Raja Bulan Suci meraung ke arah Lin Bai. Lin Bai tertawa dan berkata, haha, kamu benar-benar lucu. Bukan urusanmu kalau aku memeluk istriku sendiri. Raja Bulan Suci berseru, istrimu. Lin Bai tertawa dan berkata, apakah kamu bodoh? Anda memiliki kontrak pernikahan dengan putri tertua, dan itu dijanjikan secara pribadi oleh Kaisar Kerajaan Senwu. Tidakkah Anda tahu bahwa Kerajaan Dayue dan Kerajaan Senwu begitu dekat? Raja Bulan Suci menggelengkan kepalanya dengan marah dan berkata, saya tidak percaya, saya tidak percaya. Saya tidak percaya.
Maka saya akan membuktikannya kepada Anda. Lin Bai berkata kepada Raja Bulan Suci sambil tersenyum. Raja Bulan Suci tiba-tiba memiliki firasat buruk di dalam hatinya dan bertanya dengan tergesa-gesa, apa yang ingin kamu lakukan? Hahaha. Lin Bai tersenyum bangga dan menoleh untuk melihat wajah panik putri tertua. Jantung putri tertua berdebar kencang, dan dia memandang Lin Bai dengan panik. Lin Bai, apa yang ingin kamu lakukan? Ada begitu banyak orang di sini yang menonton, jangan main-main. Nah, sebelum putri tertua selesai berbicara, Lin Bai berkata, sambil membungkuk, bibirnya menempel di bibir merah putri tertua. Ciuman yang akan memikat seluruh kota. Hua-hua. Seluruh tempat terjadi kerusuhan, dan di bawah perhatian jutaan prajurit yang hadir, Lin Bai mencium bibir putri tertua. Putri tertua berjuang sedikit, tetapi tidak mendorong Lin Bai dengan keras. Sebaliknya, dia menikmati dirinya sendiri. Ratuku, Li Bai, aku ingin menantangmu berduel. Li Bai, tolong hentikan, tidak, diamlah. Jangan menjulurkan lidahmu, hei, dia sudah mencuat. Ya Tuhan, duniaku sudah runtuh. Ratuku akan segera menikah. Apa gunanya aku masih hidup? Banyak pejuang yang sudah lama mengagumi Putri Sulung melihat pemandangan ini. Pikiran mereka runtuh dan dunia mereka runtuh. Sulit untuk diterima. Ketika Raja Bulan Suci melihat pemandangan ini, matanya merah darah, wajahnya garang, dan urat di dahinya menonjol, seolah ingin memakan seseorang. Setelah ciuman berakhir, Lin Bai menyeringai puas, dan dengan bangga mengulurkan tangannya untuk menyentuh lipstik putri tertua yang tergantung di sudut bibirnya. Putri tertua benar-benar terpana oleh ciuman Lin Bai dan tidak dapat pulih untuk beberapa saat. Setelah beberapa saat, putri tertua memerah dari muka ke leher, dan berkata dengan genit, apa yang kamu lakukan? Hahaha, dia tidak percaya, mari kita buktikan padanya. Lin Bai tersenyum bebas. Segera, Lin Bai memandangi Raja Bulan Suci yang marah dan berkata, bagaimana? Sekarang kamu percaya? Raja Bulan Suci, di mana kamu akan mengundang pasangan kita untuk makan malam? Raja Bulan sangat marah hingga dia kehilangan akal sehatnya dan berkata dengan gigi terkatup, apalagi yang akan kamu makan? Tunggu saja dan minum sup mengpo. Lin Bai, pada bulan purnama besok, di puncak kota terlarang, aku pasti akan membiarkanmu mati tanpa ampun. Mayat. Raja Bulan Suci meraung ke arah Lin Bai dengan marah. Lin Bai mencibir dan berkata, ada banyak orang di dunia ini yang ingin membunuhku, kamu mungkin harus mengantri. Raja Bulan Suci tidak berkomitmen dan menatap putri tertua dengan mata agak patah hati. Namun ketika Raja Bulan Suci melihat senyum manis putri sulung, dia tahu bahwa hati wanita ini telah ditangkap sepenuhnya oleh Lin Bai. Dia juga tahu betul bahwa jika dia ingin memenangkan kembali hati putri tertua, dia harus membunuh Lin Bai. Raja Bulan Suci mendengus dingin dan pergi dengan lengan bajunya. Dan kemudian 12 prajurit alam ramuan manusia dari Sekte Bulan Suci juga pergi satu demi satu. Terutama Raja Api dan Raja Liu, sebelum pergi, menatap Lin Bai dalam-dalam, dengan niat membunuh yang kuat di mata mereka yang tidak menahan sama sekali. Putri tertua menyaksikan Raja Bulan Suci pergi dan segera berkata, kamu pasti benar-benar membuat mereka marah. Apa yang kamu takutkan? Ayo pergi. Lin Bai membawa putri tertua dan hendak pergi. Putri tertua terkejut dan bertanya, kemana kita akan pergi? Lin Bai tersenyum dan berkata, tidurlah. Putri tertua berkata dengan marah, mengapa kamu harus tidur di siang hari bolong? Selain itu, kamu akan segera mengadakan pesta pertempuran yang menentukan dengan Raja Bulan Suci. Jika kamu tidak memanfaatkan waktu untuk berlatih, kamu akan membuang-buang waktumu untuk hal semacam itu. Lin Bai tersenyum, apa yang kamu takutkan? Aku akan membantu Raja Bulan Suci, dan dia tidak akan menjadi lawanku. Ayo pergi. Lin Bai menarik putri tertua dan meninggalkan menara Yao Yue. Chu Jiangliu sedang menunggu di bawah di Yao Yue. Ketika dia melihat Lin Bai turun, dia segera datang dan berkata, Pangeran Pedang, kamu sangat mendominasi. Ciuman itu bisa dianggap berlebihan. Pangeran Pedang, kamu tidak tahu bagaimana kamu akan berciuman dengan ciuman itu. Yang menghancurkan hati banyak pria di kerajaan Dayue. Kata Chu Jiangliu sambil tersenyum. Putri tertua berkata dengan tegas, Chu Jiangliu, berhentilah bicara omong kosong. Keluarga kerajaan-kerajaan Dayue masih menunggumu untuk menghadapinya. Chu Jiangliu. Terkejut, putri tertua, haruskah saya pergi dan menanganinya? Bukankah, kamu tidak pergi? Sang putri berkata dengan dingin, aku punya sesuatu yang penting untuk dilakukan, jadi aku tidak akan pergi. Sekarang kamu juga adalah permaisuri keluarga kerajaan. Suami dari putri kelima dapat sepenuhnya mewakili keluarga kerajaan, silakan dan jangan mempermalukan kerajaan Shenwu kami. Chu Jiangliu berkata dengan serius, Jenderal, terima perintah Anda.
Segera, Chu Jiangliu memimpin pasukan dan meninggalkan menara Yao Yue. Lin Bai membawa putri tertua, menginjak pedang terbang, dan meninggalkan ibu kota kekaisaran kerajaan Dayue dalam sekejap.